Bab 2356. Kemudian, Luming melihat 8 cincin penyimpanan berturut-turut. Semuanya adalah batu asli. Mereka adalah kualitas terbaik. Haha, ha. Luming tertawa. Batu mentah yang luar biasa, bahkan untuk Kaisar Agung, atau bahkan Kaisar Surga, juga dapat membantu menyempurnakan dunia kecil, meningkatkan kekuatan dunia. Namun, kecepatannya tidak secepat batu kekacauan dan batu Hongmeng. Apa yang ada di dalam itu? Ketiga Kaisar Wuxiang juga menantikannya. Batu mentah, semua batu mentah. Luming menyerahkan 8 cincin penyimpanan kepada 3 Kaisar Wuxiang. Kaisar Wuxiang melihat 3 orang, juga sangat menyenangkan. Begitu banyak batu asli yang dapat digunakan untuk waktu yang lama bahkan jika mereka berada di alam kekaisaran yang hebat. Luming mengambil cincin penyimpanan ke-9 dan menyapu jiwanya. Saat berikutnya, mata Luming terbuka dan mulutnya melebar. Di cincin penyimpanan ke-9, itu bukan batu asli, tetapi batu kekacauan dan batu Hongmeng. Cincin penyimpanan ke-9 sebenarnya adalah batu kacau dan batu Hongmeng, dan jumlahnya luar biasa. Luming menghitung secara kasar bahwa tidak kurang dari 10.000 batu kacau dan batu Hongmeng. 10.000 batu kacau, apa konsep ini? Pada awalnya, keluarga biru mengadakan jamuan makan besar dan mengeluarkan 100 keping batu kacau sebagai hadiah, yang mengejutkan surga dan membuat semua orang berkumpul. Awalnya, Lin Xiaofeng, yang merupakan orang nomor 1 dari 9 keajaiban, juga pergi ke rumah biru untuk tujuan 100 batu kacau. 100 batu kacau sangat berharga. Jika 10.000 dari mereka tersebar, mereka tidak akan menimbulkan sensasi. Meski efek batu Hongmeng tidak sebagus batu keos, 3 batu Hongmeng bisa setara dengan 2 batu keos. Di sini, masing-masing ada sekitar 10.000 yuan. Seperti yang kamu ketahui, batu keos dan batu Hongmeng adalah hasil awal langit dan bumi. Mereka adalah harta yang tidak dapat diperbarui. 1 potong dipakai, 1 potong kurang. Jumlah batu kacau dan batu Hongmeng sangat langka selama bertahun-tahun. Tapi di sini, masing-masing memiliki 10.000 yuan, yang merupakan kekayaan yang tak terbayangkan. Melihat Luming dalam keadaan linglung, ketiga Kaisar Wuxiang juga penasaran. Setelah setengah suara, Luming perlahan datang dan menyerahkan cincin itu kepada Kaisar Wuxiang untuk ditonton. Setelah 3 orang melihatnya, mereka langsung membatu. Ini. Setelah setengah suara yang bagus, ketiga orang itu merespons, dan mata mereka terbelalak karena terkejut. Lalu, mata 4 orang, lihat kotak besar lainnya. Ada begitu banyak harta dalam satu kotak. Harta macam apa yang seharusnya ada di kotak lain? Mereka menantikannya. Luming menghampiri dan membuka kotak itu secara langsung. Begitu kotak dibuka, ada cahaya terang yang bersinar di dalam kotak, dan kemudian, sekelompok yang cemerlang, langsung keluar dari kotak. Apa itu? Luming terkejut. Dia melangkah mundur dan melihat cahaya. Ada 36 kelompok cahaya. Di setiap grup, ada sesuatu seperti sepotong kaca, yang memancarkan suasana cerah dan misterius. Nafas jalan. Mata Luming melotot, dan dia merasakan nafas jalan di setiap kelompok cahaya, yang sangat mirip dengan alam Kaisar Agung. Potongan-potongan jalan. Ini benar-benar bagian dari jalan. Kaisar Wuxiang, Kaisar Pemburu, Kaisar Tianhuo meraung kegirangan. Jalan rusak. Mata Luming cerah. Orang-orang di alam Kaisar Agung memahami jalannya, sementara pecahan jalan dan karakter dari alam Kaisar Agung dapat secara langsung menyempurnakan, meningkatkan pemahaman mereka tentang jalan agung, meningkatkan kultivasi mereka, dan bahkan membantu Kaisar menerobos kemacetan. Namun, puing-puing jalan sangat jarang dan sulit untuk muncul. Secara teori, ada kemungkinan tertentu bahwa setelah karakter di kerajaan besar terbunuh, akan ada pecahan jalan, tetapi kemungkinannya sangat kecil. Selain itu, dalam sifat Kaisar Surga, juga dimungkinkan untuk membiarkan pecahan jalan. Bahkan sosok yang tak terkalahkan pun dapat memadatkan pecahan jalan dari langit dan bumi. Namun, hal semacam ini tidak banyak tersedia. Begitu muncul, itu akan dirampok oleh karakter di kerajaan besar. Pecahan jalan, untuk karakter di kerajaan besar, tak ternilai harganya. 36 kelompok cahaya berterbangan di seluruh langit, dan beberapa di antaranya bahkan terbang menuju arah keluar. Ayo, jangan biarkan puing-puing jalan berterbangan. Kaisar Wuxiang berteriak dan terbang ke pecahan jalan. Pada saat yang sama, Luming, Kaisar Tianhuo dan Kaisar Huntian juga pindah. Tubuh mereka berkelap-kelip dan jatuh di pecahan jalan. Luming sangat cepat. Dengan lambaian tangannya yang besar, telapak tangan yang besar terkondensasi dari hukum. Dia mengambil sekelompok pecahan jalan, dan kemudian menggunakan cincin penyimpanan untuk menyimpannya. Kemudian, terbang ke puing-puing jalan lainnya. Keempat tangan bersama-sama, kecepatannya sangat cepat, kurang dari 1 menit, 36 buah jalan cepat dikumpulkan oleh 4 orang. Hahaha. Kaisar Wuxiang beberapa orang tertawa, panen kali ini terlalu besar. Ada sejumlah besar batu mentah yang sangat baik, lebih dari 10.000 batu kacau dan batu Hongmeng, dan 36 buah pecahan jalan.
Jika diketahui oleh orang lain, maka akan menimbulkan kehebohan dan menimbulkan persaingan berdarah. Peluang besar. Ini kesempatan besar. Tempat ini sangat rahasia sehingga ada banyak harta karun. Kemudian, keempat pria itu menggeledah tempat itu lagi untuk memastikan tidak ada harta lainnya. Ayo, kita pergi dari sini dulu. Wu Xiang Dadi Dao. Yang lain mengangguk, dan mereka menuju pintu keluar, melalui lorong, ke bagian luar tebing. Tapi begitu mereka keluar, wajah mereka semua bergerak. Karena ada seseorang di luar sana. Membran biru. Lu Ming melihat film biru itu sekilas. Selain itu, ada 6 orang. Dengan film biru, total ada 7 orang. Lu Ming. Film biru juga pertama kali melihat Lu Ming. 7 orang, tiba-tiba, mata panas, menatap 4 orang Lu Ming. Lu Ming, apa yang kamu dapatkan di sana? Semuanya. Teriak film biru, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Kami di sana dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Lu Ming menjawab dengan santai. Tidak ada, apakah kamu pikir aku idiot? Tempat ini sangat rahasia sehingga pasti ada harta karun. Kamu memberi kami cincin penyimpananmu dan membuka dunia kecil untuk kami cari. Aku tidak percaya tidak ada harta karun. Saluran dingin film biru. Apakah kamu idiot? Lu Ming melirik film biru dengan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, apa kamu, bahkan jika ada harta karun di dalamnya? Mengapa aku harus membiarkanmu mencarinya? Lu Ming, kamu. Membran biru tampak suram dan mengertakkan gigi dan berkata, hari ini, jika kamu tidak membiarkan kami mencari, kami juga harus mencari. Kamu tidak punya pilihan. Ledakan, ledakan. Tekanan kuat dari tubuh orang lain. Dua-dua kaisar bintang, yang lain adalah satu kaisar bintang. Lu Ming langsung menilai kekuatan pihak lain, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Pantas saja Blue Film begitu percaya diri. Dua kaisar bintang 2, kekuatannya memang sangat kuat, dalam ide film biru, cukup untuk menghancurkan Lu Ming. Lagi pula, Lu Ming hanya sedikit lebih baik darinya sebelum dia datang ke Pulau Dewa yang kosong. Bab 2357, Subscribe Penatua. Sebanyak 7 orang, semuanya terengah-engah. Tekanan wilayah Kaisar Agung itu seperti badai. Mereka menindas 4 orang Lu Ming. Secara khusus, nafas dari 2 Kaisar Bintang 2 lebih menakjubkan, yang membuat tubuh Kaisar Wuxiang, Kaisar Pemburu dan Kaisar Tianhuo bergetar dan mundur sedikit. Lu Ming, tangkap dengan tanganmu dan serahkan cincin penyimpanan. Film biru mencibir. Jika kamu memiliki kemampuan, ambillah sendiri. Mulut ringan Lu Ming, di hadapan 7 tuan, wajah Lu Ming tidak ada perubahan. Keras kepala, ayo, bunuh dia. Mulut dingin film biru, melangkah keluar, menuju Lu Ming untuk membunuh. Menurutnya, Lu Ming hanya sedikit lebih baik darinya. Dengan 1 atau 2 orang untuk membantunya, Lu Ming bisa menang dalam beberapa gerakan. Dia bergegas untuk mendaratkan Ming, tetapi pada saat berikutnya, pupilnya tiba-tiba berkontraksi, karena bentuk tubuh Lu Ming tiba-tiba menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia telah mencapai tubuhnya. Bagaimana bisa begitu cepat? Tidak bagus. Di otak selaput biru, sudah terlambat untuk membalikkan gagasan seperti itu. Sudah terlambat untuk melawan. Dia melihat telapak tangan Lu Ming meluncur di depan matanya dan menekannya ke wajahnya. Kekuatan menakutkan datang dari telapak tangan Lu Ming. Selaput biru tidak dapat menahan gaya ini. Dia bahkan mendengar suara tulang lehernya patah. Ledakan. Lu Ming menamparkan wajah selaput biru itu dan membenturkannya ke tanah. Terdengar suara gemuruh yang dahsyat, bumi berguncang dan bebatuan bergetar. Di tanah, sebuah lubang besar muncul. Selaput biru tergeletak di lubang, kejang-kejang, meludahkan darah. Semua tulangnya patah. Dia belum mati, tapi di matanya, penuh kepanikan dan luar biasa. Sudah berapa lama sejak dia dan Lu Ming bermain terakhir kali? Terakhir kali, Lu Ming hanya berhasil mengalahkannya. Kemampuannya untuk bertarung di depannya tidak lebih baik darinya. Pada akhirnya, Lu Ming mampu menang dengan mengandalkan klasik abadi. Tapi sekarang, di depan Lu Ming, dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Dia bahkan lebih rentan daripada bayi. Dia digosok di tanah oleh gerakan Lu Ming. 6 sisanya juga terkejut. Bergandengan tangan untuk menghadapinya. Minuman Kaisar Bintang 2. Tiba-tiba, 2 Kaisar Bintang 2 bergegas menuju Lu Ming pada saat bersamaan. Lu Ming mengalahkan film biru setengah mati dengan satu gerakan, yang membuat mereka ketakutan dan memutuskan untuk bergandengan tangan untuk menjatuhkan Lu Ming. Tepat waktu. Cahaya dingin di mata Lu Ming berkelap-kelip, dan cahaya 11 hukum menembus tubuhnya. Begitu otot-otot tubuhnya bergetar, seluruh orang itu saling bergegas. Ini adalah 11 hukum, 5 hukum terkuat. Ketika 2 Kaisar Bintang 2 melihat cahaya menyinari Lu Ming, hati mereka terkejut dan tampak luar biasa. Ledakan, ledakan. Ketika mereka terkejut, serangan Lu Ming telah tiba, dan kekuatan tinju Lu Ming, seperti badai, menghantam mereka. Ini sangat mengerikan sehingga sulit untuk bernapas. Kedua pria itu meraung dengan sekuat tenaga, dan nafas jalan dipenuhi udara. Mereka menunjukkan keterampilan sihir mereka untuk bersaing dengan Lu Ming.
Terus-menerus beberapa raungan yang memekakkan telinga terdengar, dua sosok teng-teng mundur. Dua-dua kaisar bintang. Saat ini, mereka terkejut. Mereka merasa seolah-olah tulang lengan akan terbelah. Serangan Luming luar biasa. Mereka berdua bergandengan tangan dan jatuh melawan arah angin. Ledakan, ledakan. Setelah Luming mengusir kedua pria itu, dia tidak memberi mereka kesempatan untuk bernapas, dan dia menyerang terus-menerus. Selain itu, Luming sama sekali mengabaikan pertahanannya sendiri, dan dia bermain mati-matian, yang membuat kekuatan tempur Luming bermain 10% dari waktu. Dua Kaisar Bintang 2 mencoba yang terbaik untuk bertarung, tetapi mereka benar-benar dikalahkan. Setiap kali mereka bertabrakan dengan Luming, tubuh mereka bergetar hebat, dan mereka terus mundur. Darah mereka mengalir dari sudut mulut mereka. Mereka kaget, kekuatan bertarung Luming telah mengejar Kaisar Bintang 3. Jika mereka sendirian, mereka akan dikalahkan. Aku kalah. Luming mengaum, tubuhnya meledak ke arah salah satu dari dua bintang, mengabaikan serangan yang lain. Menyentuh. Menyentuh. Dua suara tabrakan keluar, serangan satu Kaisar Bintang 2 menghantam Luming, tetapi pada saat yang sama, serangan Luming juga mengenai Kaisar Bintang 2 lainnya. Kaisar 2 bintang, yang dipukul oleh Luming, berteriak, terbang keluar dan menabrak dinding tebing. Dia memuntahkan darah, dan lubang besar di dadanya tertusuk dan terluka parah. Tapi Luming tertembak, meski juga tertembak terbang keluar, tapi hanya memuntahkan seteguk darah, tapi nafasnya masih kuat, tidak ada yang serius. Sua. Luming berbalik, kaki seperti cambuk baja, tersapu, satu kaki menyapu di belakang Kaisar 2 bintang, tubuhnya, seperti cangkang, terbang keluar, juga terluka parah. Dua-dua Kaisar Bintang, yang tidak memiliki sedikit gerakan untuk bertarung dengan Luming, dipukuli oleh Luming satu demi satu. Kaisar 1 bintang yang tersisa, yang bertarung dengan 3 Kaisar Wuxiang, terkejut dan mundur dengan cepat. Hal yang paling mengejutkan adalah film biru, hampir mati ketakutan. Dua-dua Kaisar Bintang dilukai oleh Luming dalam sekejap. Kekuatan tempur macam apa Luming? Bagaimana dia bisa maju begitu cepat? Mata acuh tak acuh Luming menyapu ke selaput biru, yang membuat selaput biru bergetar dan pucat. Lepaskan aku, lepaskan aku. Film biru sebenarnya berjuang untuk berlutut dan memohon belas kasihan dari Luming. Jarang baginya untuk berlutut memohon belas kasihan dari generasi muda. Kali ini, aku akan menyelamatkanmu dari kematian. Lain kali, aku akan membunuhmu. Luming berbicara dengan dingin, lalu pergi dari sini dengan kilasan bentuk tubuh Kaisar Wuxiang. Bukannya dia baik hati, tapi dalam barisan besar ini, lawan terbesar mereka adalah klan Dewa Jahat. Jika kamu membunuh film biru dan lainnya, itu akan melemahkan kekuatan sisi surga, yang tidak baik untuk mereka. Namun, jika pihak lain maju, dia tidak akan menahan tangannya. Luming 4 orang, jauh dari sini, menuju arah yang benar, datang ke puncak yang relatif jauh. 4 orang membuka gua, menutup lubang dan memasuki gua. Kemudian semua batu asli, batu kacau, batu hongmeng, dan pecahan jalan dikeluarkan. Luming, batu-batu kacau ini, batu-batu hongmeng, ambillah, mereka memiliki pengaruh yang besar padamu. Yang bercincin Mengdi dan Wudi. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Kita kumpulkan semua ini, kita harus membaginya secara adil. Luming Dao. Tidak, Luming, tanpamu, bagaimana kita bertiga bisa mendapat kesempatan sebesar itu? Selain itu, kita adalah kelas besar dengan potensi terbatas, menempati banyak sumber daya, yang juga sia-sia. Hanya dengan menyerahkannya pada kamu dapat kami memainkan peran terbesar. Kami dapat mengambil beberapa puing jalan. Kaisar Agung Huntian juga berkata. Potongan-potongan jalan tidak tersedia untukku untuk saat ini. Ketiga dekan itu berguna, ambil semuanya. Luming mendorong 30 potongan jalan ke 3 orang Kaisar Wuxiang. Namun, ketika Kaisar Wuxiang menggelengkan kepala, mereka mengambil 18 potongan jalan dan memberikan sisanya kepada Luming. 3 orang mengambil salah satu dari 8 batu asli untuk menyimpan cincin, dan memberikan 5 sisanya kepada Luming. Ketiga pria itu tegas, tetapi Luming tidak berdaya dan hanya bisa menyingkirkannya. Bab 2358, Subscribe Penatua. Kemudian, Kaisar Wuxiang, Kaisar Pemburu, dan Kaisar Tianhuo berencana untuk menutup pintu dan memperbaiki pecahan jalan untuk melihat apakah mereka dapat menembus kemacetan. Luming, sebaliknya, baru saja menutup pintunya dan memahami hukum. Bagaimanapun, 8 pelat susunan tidak begitu mudah didapat. Selain itu, hanya satu sisi dari makhluk surga dan dewa jahat yang bisa keluar. Saat itu, kedua belah pihak pasti akan saling bertarung. Biarkan mereka bertarung. Saat ini, mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka, yang merupakan cara raja. Tidak ada kekuatan. Jika pihak surga menang, ada baiknya mengatakan bahwa jika klan dewa jahat menang, mereka harus dibunuh, dan kemudian mereka harus dibantai. Tubuh fisik Luming baru saja menerobos, dan dengan api cair, ia naik ke puncak tahap kelima dalam satu gerakan. Tidak mungkin untuk menerobos lagi dalam waktu singkat. Sekarang jika kamu ingin meningkatkan kekuatan kamu, pahami saja hukumnya.
Apa yang dipahami Lu Ming adalah hukum terkuat. Setiap kali dia memahami satu hukum lagi, efektivitas tempurnya pasti akan meningkat. 4 orang, duduk di 4 arah, mulai berlatih. Kaisar Wuxiang, Kaisar Tianhuo, dan Kaisar Huntian mengeluarkan sepotong jalan dan menyempurnakannya. Fragmen jalan, ingin memperbaiki, tidak begitu mudah, tidak perlu waktu singkat. Lu Ming, di sisi lain, memahami hukum dengan nyaman. Sekarang, tujuan utamanya masih hukum samsara dan hukum Hongmeng. Dia berencana untuk mempraktikkan kedua hukum ini ke tingkat ketiga, dan kemudian memahami hukum lainnya. Tidak ada waktu untuk latihan. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap, itu adalah setengah tahun. Meskipun dia tidak mengalami pertempuran hidup dan mati, Lu Ming masih menerobos hukum Hongmeng ke tingkat ketiga, dan berintegrasi sempurna dengan 9 hukum asli untuk membentuk keterampilan sihir. Hukum samsara juga mencapai batas keadaan kedua. Namun, ketika Kaisar Wuxiang masih menyempurnakan pecahan jalan, mereka telah menyempurnakan satu bagian dari fragmen jalan secara terpisah, dan sedang menyempurnakan yang kedua. Pergi dan lihat apa yang terjadi di luar. Lu Ming berpikir. Selama setengah tahun, aku tidak tahu apa yang terjadi di luar. Apakah 8 disarray telah ditemukan? Segera, Lu Ming keluar dari gua dan pergi keluar. Ledakan. Tak lama setelah meninggalkan gua, Lu Ming melihat ada orang berkelahi. Mereka adalah makhluk hidup dan dewa jahat. Ada lebih dari selusin orang, dan kedua belah pihak terus-menerus membombardir dan membunuh. Sudahkah kamu menemukan 8 pelat susunan? Hati Lu Ming tergerak. Jika 8 lempeng pertempuran ditemukan, kedua belah pihak pasti akan melancarkan pertempuran yang menentukan. Setelah mengamati sebentar, Lu Ming menemukan bahwa sebenarnya tidak demikian, tetapi kedua belah pihak berjuang untuk sebuah istana. Mata Lu Ming sedikit menyipit, dan kemudian menggunakan teknik sensi untuk benar-benar menyesakkan nafas di tubuhnya, seperti batu. Kemudian tubuh Lu Ming tidak pergi ke bawah tanah, diam-diam menuju istana. Diam-diam, tidak ada yang menemukan bahwa Lu Ming berhasil memasuki istana. Sayangnya, tidak ada harta karun di istana ini. Lu Ming mencari-cari dan tidak menemukan apapun. Sepertinya terakhir kali mereka mendapatkan begitu banyak harta, mereka benar-benar tidak bisa diminta. Itu. Tiba-tiba, ekspresi Lu Ming bergerak. Di ruang sisi terakhir istana, Lu Ming menemukannya. Sekelompok cahaya, tergantung di udara, di dalam cahaya, ada piringan yang mengambang, memancarkan cahaya abu-abu. Aridis. Begitu mata Lu Ming berbinar, apakah itu pelat susunan yang dikatakan roh susunan adalah jenis pelat susunan ini? Dengan lambaian tangannya, Lu Ming memadatkan kekuatan hukum menjadi tangan yang besar. Dengan genggaman, dia menggenggam pelat susunan di tangannya. Pelat arai sudah sangat tua. Aku tidak tahu berapa tahun telah berlalu. Ada 8 lubang di atasnya. Saat ini, ada 8 lubang dan 5 bersinar. Selamat, ambil piring. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, dan kemudian, seorang remaja muncul, itu adalah roh. Sekarang, kamu telah menemukan 5 dari mereka, dan ada 3 lagi. Aku ingin mengingatkan kamu sekali lagi bahwa hanya 1 dari kamu yang dapat keluar. Aku menantikan penampilan kamu. Dengan itu, bentuk tubuh dari roh susunan menghilang. Ada 5 bagian, jadi 5 lubang yang bersinar di pelat susunan adalah jumlah pelat yang ditemukan. Lu Ming tergerak. Kemudian dia menyingkirkan pelat susunan, dan Lu Ming terus mengatur napas dan meninggalkan kuil. Di luar, kedua belah pihak masih bertarung, dan Lu Ming pergi dengan tenang. Setelah itu, Lu Ming berbelok keluar, dan tanpa keuntungan apapun, Lu Ming kembali ke bekas tanah tertutup. Sekarang, dia memiliki piring di tangannya, jadi dia harus lega. Bagaimanapun, bahkan jika 7 pelat susunan lainnya lahir, tidak ada orang lain yang bisa keluar tanpa yang satu ini di tangannya. Dia bisa berlatih dalam pengasingan dengan ketenangan pikiran. Kembali ke tanah pengasingan, Lu Ming terus memahami hukum dalam pengasingan. Lu Ming tidak mencoba memahami hukum baru, tetapi untuk memahami hukum samsara dengan satu hati, dan pada saat yang sama, dia menjelajahi keajaiban kekuatan. Semua keterampilan sihirnya dibuat sendiri, jadi setiap kali dia memahaminya, dia harus mengatur ulang dan menjelajah lagi. Hanya dengan terus-menerus meraba-raba kekuatan sihirnya, dia dapat menjadi semakin indah dan kuat. Waktu sedang terburu-buru, dan setengah tahun telah berlalu. Sudah lebih dari 2 tahun sejak Lu Ming memasuki Pulau Dewa yang kosong. Pada saat ini, Lu Ming akhirnya mempraktikkan hukum reinkarnasi ke alam ketiga, dan bekerja sama dengan baik dengan hukum lain, membentuk kekuatan supernatural jenis baru. Ini adalah keterampilan magis yang terdiri dari 5 hukum terkuat dan 6 hukum raja. Begitu dia mulai, keterampilan sihir yang terjalin dengan 11 hukum pecah, yang sangat kuat. Tidak ada keraguan bahwa efektivitas tempur Lu Ming telah ditingkatkan. Sekarang, dengan segenap kekuatan kami, bahkan jika kami bertemu dengan Kaisar Bintang 3, kami tidak memiliki rasa takut sama sekali dan yakin bahwa kami dapat bertarung. Perlu disebutkan bahwa setelah menyempurnakan 3 bagian jalan, masing-masing dari mereka membuat terobosan dalam kultivasi mereka dan melangkah ke Kaisar Bintang 2.
3 orang di Kaisar Bintang, telah lama terperangkap, sekarang akhirnya menembus 2 bintang, kekuatannya meningkat pesat. Dengan kekuatan bertarung Luming, kekuatan mereka berempat cukup bagus. Selamat kepada ketiga presiden. Luming tersenyum. Hahaha, keberuntungan, keberuntungan, tetapi jika kita ingin menembus 3 bintang itu akan sulit. Bakat kita terbatas, bahkan jika ada pecahan jalan, itu tidak mudah. Kaisar sangat senang dengan senyumnya. Selama bertahun-tahun, tidak ada hambatan yang longgar, sekali terobosan, suasana hati secara alami bahagia. Mereka mengobrol sebentar dan memutuskan untuk keluar dan melihat-lihat. Sekarang pelat susunan, telah muncul 7 bagian, selama yang ke-8 muncul, aku khawatir kedua belah pihak akan memulai pertarungan sengit. Selain itu, sekarang Luming dan mereka berempat telah membuat kemajuan besar, mereka juga ingin keluar dan mengambil kesempatan untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan lebih banyak peluang. Keempat pria itu keluar dari pengasingan ke kedalaman wilayah. Segera setelah itu, mereka mengetahuinya. Karena mereka menemukan ada orang yang masuk jauh ke dalam area ini. Kerumunan sedang berkumpul, dan sebagian besar penemuan besar ada di depan. Xiang Dadi Dao. Pergi dan lihat. Tianhuo adalah yang paling mendesak. Bab 2359, Subscribe Penatua. Mereka mengikuti beberapa orang secara rahasia dan pergi ke kedalaman. Terbang di atas sejumlah besar gunung, mereka sampai di dataran. Dataran ini, digali sebuah lubang besar, di dalam lubang itu, ada sebuah kuil besar. Ini adalah istana yang terkubur di dalam tanah. Itu ditemukan. Gerbang kuil dibuka, dan beberapa orang di depannya terbang langsung. Sua. Tidak jauh dari situ, ada beberapa sosok yang terbang di atas, dan mereka sebenarnya adalah dewa jahat. Beberapa roh jahat menyapu Luming dengan dingin. Mereka tidak melakukan apa-apa, tetapi bergegas ke gerbang kuil. Tampaknya istana bawah tanah ini begitu indah sehingga menarik yang kuat dari kedua sisi. Xiang Dadi Dao. Yang lainnya mengangguk. Mereka telah terjebak dalam susunan besar ini selama setahun. 7 keping disarray telah ditemukan. Diperkirakan semua sudut yang dapat ditemukan telah ditemukan. Piring terakhir, kemungkinan besar, ada di istana bawah tanah ini. Dan istana ini, tersembunyi di bawah tanah, mungkin mengandung peluang besar. Ayo masuk dan lihat. Jalan Tianhuo Dadi. Pergi. Luming membuka mulutnya dan terbang ke gerbang istana. Di belakang gerbang, ada lorong besar yang terbentang ke depan. Begitu mereka terbang, mereka menemukan ada cahaya yang bersinar di depan mereka. Beberapa dewa jahat yang terbang sebelumnya sedang diserang, karena dinding di kedua sisi lorong bersinar, menunjukkan garis misterius, memadatkan kecemerlangan dan menyerang beberapa dewa jahat. Beberapa dewa jahat berjuang keras untuk melawan, sambil bergerak maju. Ada arai di sini. Luming mengingatkan kita bahwa keempat orang itu telah memainkan 120.000 roh. Begitu mereka memasuki lorong, dinding di kedua sisi lorong meledak dan meraung ke arah mereka. Kecemerlangan ini, seperti semua jenis cahaya ilahi, sangat kuat. Keempat pria itu sangat bertahan melawan kecemerlangan. Untungnya, meskipun kekuatan brilian ini kuat, mereka semua menimbulkan ancaman tertentu bagi seorang kaisar bintang, tetapi bagi beberapa dari mereka, ancamannya tidak besar. Keempat orang itu bergerak maju dengan cepat dan pergi ke saluran yang dalam. Beberapa roh jahat di depan mereka mengubah wajah mereka saat melihat Luming begitu cepat. Mereka mencoba yang terbaik untuk melewati saluran dengan cepat, dan mereka takut akan menyusul mereka. Namun, ada 3 dari mereka. Ada dua kaisar bintang dan yang lainnya adalah seorang kaisar bintang. Mereka tidak bisa mengimbangi Luming. Setelah lebih dari 10 menit, mereka disusul oleh mereka. Membunuh. Luming berbicara dengan dingin dan bertemu dengan klan dewa jahat. Tidak ada yang bisa dikatakan selain membunuh. Kau yang mati. Sebuah keluarga dewa jahat di ranah Kaisar Bintang 2 meraung dan membunuh Luming. Namun, kekuatan bertarung Luming tidak lebih lemah dari Kaisar Bintang 3. Setelah satu gerakan, klan dewa jahat memuntahkan darah dan terbang kembali. Kemudian, Luming melangkah maju dan membunuh klan dewa jahat dengan satu gerakan. Dan 3 kaisar besar Wuxiang juga menganiaya 2 dewa jahat yang tersisa. Luming bunuh diri kembali, dan 2 dewa jahat yang tersisa dengan mudah diselesaikan oleh mereka. Setelah bersih-bersih, keempatnya terus melanjutkan perjalanan. Kali ini, dalam beberapa menit, mereka melewati lorong itu. Setelah lorong itu, ada 6 koridor menuju ke arah yang berbeda. Keempat pria Luming memilih satu secara acak dan bergegas maju. Segera setelah itu, mereka menemukan beberapa kamar, tetapi kamar-kamar ini, kosong. Luming dan mereka mengerti bahwa mereka terlambat. Aku khawatir banyak orang sudah masuk. Kemudian mereka menemukan beberapa kamar, yang semuanya kosong. Segera, mereka tidak berhenti dan melanjutkan perjalanan dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, mereka mendengar teriakan melengking. Begitu wajah mereka berubah, beberapa dari mereka terbunuh. Keempatnya dengan cepat mengumpulkan napas dan pergi. Ledakan. Di depan kami, ada raungan sengit.
Keluar dari sini. Membunuh. Ada juga raungan. Luming dan mereka melewati koridor menuju aula besar dan menemukan sekelompok orang terkepung. Ada dewa jahat, dan ada makhluk dari surga. Kedua belah pihak tidak saling menyerang, karena mereka memiliki musuh yang sama. Di aula utama, lampu hitam berkedip terus-menerus, dan kecepatannya luar biasa. Ini sejenis kelelawar. Seluruh tubuhnya hitam seperti besi, tetapi matanya merah seperti darah. Kelelawar ini adalah musuh keluarga dewa jahat dan makhluk hidup di surga. Di aula utama, sudah ada beberapa mayat dewa jahat dan makhluk surgawi. Apalagi setiap mayat mengerut, seolah-olah darahnya telah ditelan. Berdengung. Gelombang aneh datang, yang membuat Kaisar Luming dan Wuxiang mengubah wajah mereka. Itu serangan Sonic. Hati-hati. Wuxiangda mengingatkan kita. Beberapa orang menggunakan keahlian mereka untuk bertahan melawan fluktuasi yang tak terlihat. Gelombang tak terlihat semacam itu, sangat mengerikan, sekali menghantam, langsung menyerang jiwa, membuat orang pusing. Jelas, banyak orang yang diserang kelelawar ini, dan otak mereka pusing. Tidak ada kekuatan untuk melawan. Mereka langsung diserang kelelawar ini dan tumbang di tempat. Wah! Ada puluhan kelelawar hitam, saling silang di aula. Roh dewa jahat dan surga terhenti di sini, tidak dapat bergerak maju sama sekali, dan bahkan perlindungan diri pun berbahaya. Di seberang aula, ada sebuah pintu yang sepertinya bisa bergerak. Ayo pergi. Luming Dao, dan Kaisar Wuxiang 3 orang, menuju bagian depan masa lalu. Tiba-tiba, ada beberapa kelelawar hitam, menatap mereka, mata merah darah menyapu mereka, terbang ke arah mereka. Berdengung. Gelombang tak terlihat, bergegas ke arah mereka. Ada 11 hukum pertahanan, khususnya hukum pertahanan seluruh tubuh. Namun demikian, Luming merasakan kekuatan hukum, masih bergetar, tetapi dihalangi olehnya. Tapi ketiga Kaisar Wuxiang tidak begitu santai. Tubuh mereka sedikit gemetar dan wajah mereka sedikit pucat. Wah, wah. Beberapa kelelawar, menuju Luming, beberapa orang untuk dibunuh. Mati. Luming minum dengan dingin, melangkah maju dan mengepalkan beberapa tinju. Ledakan. BR, pukulan langsung dari tinju kelelawar hanya bisa dihancurkan oleh udara. Pergi. Luming memimpin dan bergegas maju. Beberapa orang Kaisar Wuxiang mengikuti Luming. Dengan pencapaian Luming dan energi fisiknya yang kuat, pertahanannya luar biasa. Bahkan jika gelombang suara kelelawar menyerang, dia tidak terluka. Dipimpin oleh Luming, mereka seperti gunting. Dalam perjalanan, Luming membunuh beberapa kelelawar. Itu Luming, dia sangat kuat. Seseorang mengenali Luming dan terkejut. Luming, bantu kami. Seseorang menelepon, berharap untuk melihat Luming. Haha. Luming mencibir pada orang-orang ini. Bab 2360, Subscribe Penatua. Luming terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang ini. Orang-orang ini sekarang menghadapi kesulitan dan krisis. Apakah kamu memikirkan Luming? Minta Luming untuk membantumu. Pada awalnya, ketika keluarga biru akan mengusir Luming, mengapa orang-orang ini tidak keluar dan mengucapkan sepatah kata pun untuk Luming, dan mereka tetap berdiri di dekat keluarga LAN? Bukannya mereka membenci Luming dan merasa bahwa kekuatan Luming rendah. Sekarang, melihat kekuatan Luming kuat, dan dia ingin meminta Luming untuk membantunya, bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik di dunia? 4 orang Luming, lurus ke depan, bergegas ke aula utama di seberang pintu belakang. Memasuki gerbang juga merupakan koridor yang mengarah ke kedalaman di depan. Tidak lama sebelum mereka pindah, wajah mereka berubah. Ada juga mayat yang tergeletak di koridor, layu dan tampaknya dibunuh oleh kelelawar itu. Keempat pria itu tidak berani gegabah dan membela sepenuh hati. Wah! Tiba-tiba, di bawah mayat, beberapa bayangan hitam meledak dan menyerbu Luming dan mereka. Itu kelelawar hitam. Ledakan, ledakan. Luming terus memukul dan membunuh beberapa kelelawar. Mereka terus berjalan, dan benar saja, mereka diserang kelelawar dari waktu ke waktu di sepanjang jalan. Namun, Luming membuka jalan, tetapi mereka masih dalam bahaya dan pergi jauh-jauh. Dalam perjalanan, kadang-kadang kita bisa melihat beberapa tubuh jatuh di sini, beberapa dari surga, beberapa dari keluarga dewa jahat. Istana itu begitu besar sehingga mereka melewati beberapa koridor, melalui ruangan yang tidak diketahui, dan akhirnya mereka sampai di sebuah aula besar. Aula itu kosong. Sepertinya mereka yang pertama datang ke aula ini. Di tengah aula, ada tirai cahaya, bulat, seperti gelembung, melayang di udara. Ketika Luming melihat apa yang ada di tirai tipis, mata mereka lurus. Puing-puing jalan. Di tirai tipis, semuanya adalah pecahan jalan, dan jumlahnya luar biasa, setidaknya puluhan potong. Lebih dari yang mereka dapatkan terakhir kali. Mata keempatnya langsung menjadi panas. Pecahan jalan, dibawa keluar, semuanya adalah harta berharga tanpa pasar. Setiap kaisar besar akan dipindahkan. Bagi kaisar agung, tidak ada yang lebih berharga dari pecahan jalan.
Usiang Dadi, Tianhuo Dadi, dan Hunter Dadi telah lama terjebak di ranah Kaisar Bintang 1, tetapi setelah menyempurnakan 3 bagian jalan, pencapaian mereka telah berhasil. Dapat dibayangkan bahwa potongan-potongan jalan itu sangat berharga. Kita harus tahu bahwa Kerajaan Kaisar Agung juga dihadapkan pada bencana alam. Ini juga merupakan hal yang normal bahwa banyak kaisar besar tidak membuat kemajuan apapun dalam kultivasi mereka selama lebih dari 300.000 tahun. Tidak ada kemajuan dalam kultivasi, tetapi bencana alam akan menjadi semakin kuat. Dengan cara ini, cepat atau lambat seseorang akan mati di bawah bencana alam. Namun dengan adanya pecahan jalan tersebut, pencapaiannya dapat ditingkatkan. Dengan cara ini, jauh lebih mudah untuk menghadapi bencana alam. Ayo! Beberapa orang saling memandang, memamerkan tubuh mereka, dan bergegas menuju tirai tipis. Mereka harus mendahului yang lain dan mengambil semua bagian jalan, atau mereka harus melalui perkelahian. Kecepatan Luming adalah yang tercepat. Dalam sekejap, dia mendekati tirai tipis dan meraihnya. Namun, saat tangan Luming menggenggam layar cahaya, tirai cahaya itu seperti dinding baja, keras dan tak tertandingi, menghalangi telapak tangan Luming. Sangat sulit. Begitu wajah Luming berubah, kekuatan seluruh tubuhnya dan kekuatan hukum pecah, dan tinjunya membentur tirai tipis. Ledakan. Tirai cahaya bergetar liar, tapi tidak terbuka. Pada saat ini, 3 orang Kaisar Wuxiang juga tiba. Serangan dan serangan gila mereka ada di layar cahaya. Layar cahaya bergetar hebat, tapi masih belum rusak. Mari fokus pada satu poin dan hancurkan dia dengan seluruh kekuatan kita. Lu Mingdao. Bagus. Mereka bertiga mengangguk. Dalam tubuh Luming, hukum beredar. Di telapak tangannya, senjata panjang muncul, yang merupakan senjata naga tak terbatas yang diringkas oleh kekuatan hukum. Bersenandung. Luming menggetarkan tombak naga tak terbatas, yang berputar seperti mata bor menuju tirai cahaya. Tiba-tiba, tirai cahaya bergetar dengan liar, dan tempat tombak ditusuk oleh senjata tenggelam, dan ada gelombang. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat yang sama, Kaisar Wuxiang, Kaisar Huntian, dan Kaisar Tianhu juga meluncurkan serangan terkuat. Serangan pada titik serangan Luming membuat layar cahaya bergetar lebih keras. Namun, tirai cahaya belum pecah. Lanjutkan. Luming minum dan terus menyerang. Ledakan, ledakan. Dengan serangan terus-menerus dari 4 orang, tirai cahaya bergetar semakin keras. Setelah keempat pria itu menyerang selama ratusan gerakan berturut-turut, tirai cahaya akhirnya berubah. Klik. Di atas, terdengar suara pecah. Keempat orang itu sangat gembira dan segera membangkitkan semangat mereka dan melancarkan serangan seperti badai. Klik, klik. Retakan di layar cahaya semakin besar dan besar. Retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya akhirnya berubah menjadi besar. Tirai cahaya akan segera pecah. Tetapi pada saat ini, bagian lain dari aula utama menyerbu beberapa sosok. Semuanya ada 8. Luming. Begitu orang-orang ini melihat Luming, beberapa orang meraung. Film biru, keluarga biru. Begitu 8 pria itu masuk, mereka secara alami terkejut. Aku tidak berharap untuk bertemu keluarga biru lagi. Itu, puing-puing jalan, semua puing-puing jalan. Ya Tuhan, sangat banyak. Mendapatkan. Segera, 8 orang keluarga biru, melihat tirai cahaya di pecahan jalan, langsung di mata, dipenuhi dengan kecemerlangan yang cerah. Itu adalah cahaya keserakahan, berkobar. Secara khusus, Lan Kang adalah pemimpin keluarga Lan. Potongan-potongan jalan ini adalah milikku. Lan Kang memaum di dalam hatinya. Pecahkan untukku. Pada saat ini, Luming meledakkan semua kekuatan, kombinasi manusia dan senjata, menjadi tombak yang cerah, menusuk celah di tirai cahaya. Tirai tipis, awalnya penuh dengan retakan, akan terbuka. Pada saat ini, serangan Luming seperti menghancurkan unta terakhir. Ledakan. Ledakan langsung dari tirai cahaya. Puluhan pecahan jalan tersingkap. Ayo pergi. Pecahan jalan adalah milik kita. Lan Kang mengaum dan menuangkan ke arah Luming. Ambil. Luming mengeluarkan peta gunung dan sungai secara langsung. Peta gunung dan sungai menjadi semakin besar. Gunung dan sungai muncul di dalam, menutupi semua puing jalan. Dalam sekejap, semua pecahan jalan dikumpulkan oleh Luming ke dalam peta gunung dan sungai, lalu peta gunung dan sungai berubah menjadi cahaya dan terbang ke alis Luming dan menghilang. Kembali. Luming dan keempat Kaisar Wuxiang mundur untuk menghindari serangan Lan Kang. Luming, serahkan pecahan jalan. Lan Kang mengaum dengan keserakahan di matanya. Ini yang pertama kali kami temukan. Tentu saja, ini milik kami. Konyol memberikannya padamu. Luming mencibir, menunjukkan rasa ironi. Hari ini, jika kamu tidak menyerahkannya, kamu harus melakukannya. Ayo pergi. Lan Kang minum, matanya sangat dingin, dan dia membunuh Luming. Bab 2361, Subscribe Penatua. Lan Kang memberi perintah dan bergegas menuju Luming. Tuan lain dari keluarga biru juga bergegas ke Luming dan mereka mengaum.
Seluruh tubuh Lan Kang dipenuhi dengan kecemerlangan ungu, dan kepalan tangan keluar. Cahaya ungu memadamkan singa dan membunuh Luming. Di mata Lan Kang, kesempatan untuk membunuh sangatlah dingin. Di tempat kejadian, selain orang-orang dari keluarga biru, Luming adalah beberapa orang. Dia sudah memutuskan untuk membunuh Luming di tempat dan membunuh mereka semua. Bagaimanapun, semua orang di tempat kejadian berasal dari keluarga biru. Pada saat itu, hanya sedikit dari mereka yang memberitahu kami bahwa Luming dibunuh oleh mereka. Kaisar surga di belakang Luming hanya bisa percaya bahwa Luming jatuh dalam petualangan atau dibunuh oleh klan dewa jahat. Dengan cara ini, kita tidak hanya bisa mendapatkan pecahan jalan, tetapi juga membunuh Luming, membunuh dua burung dengan satu batu. Memikirkan hal ini, mata Lan Kang berkilat kegirangan. Ledakan. Saat ini, Luming juga bergerak. Kali ini, alih-alih mundur, Luming menghadapkan Lan Kang dengan tinjunya. Mencari kematian. Di mata Lan Kang, ketajaman warna lebih kuat. Kekuatan Luming, dia mendengar selaput biru disebutkan, sangat kuat, bisa mengalahkan Kaisar Bintang 2. Namun menurut dugaannya, itu tidak bisa menjadi saingan dari ketiga bintang tersebut. Lagi pula, jarak antara setiap bintang sangat besar. Jika Luming memilih untuk mundur dan menghindar, dia mungkin harus menghabiskan lebih banyak waktu. Namun, Luming memilih untuk menghadapinya, yang merupakan bunuh diri. Ledakan. Dua orang bertabrakan keras bersama-sama. Terdengar raungan yang memekakkan telinga, tempat tabrakan dua tinju, cahaya yang indah, orang tidak bisa membuka mata. Kemudian, kedua sosok itu bergetar seperti tersengat listrik dan mundur. Luming dan Lan Kang, langkah ini, setara. Bagaimana mungkin? Lan Kang mundur 5 atau 6 langkah berturut-turut, menstabilkan sosoknya, meraung di dalam hatinya, dan matanya membelalak, menunjukkan warna yang luar biasa. Ngomong-ngomong, dia merasa bahwa kekuatan Luming sama besarnya dengan laut. Bagaimana mungkin? Bagaimana Luming bisa begitu kuat? Cahaya hukum 11 warna, apa itu? 11 aturan. Hati Lan Kang penuh dengan masalah. Namun, anggota keluarga biru lainnya terkejut, terutama film biru yang hampir meledakkan mata mereka. Kaisar Bintang 3, tapi begitu. Luming berbicara dengan acuh tak acuh. Aku belum melakukan yang terbaik. Jangan berpuas diri. Lan Kang berkata dengan dingin. Matanya sangat dingin. Dia berkata kepada kemanusiaan keluarga biru lainnya, kamu ambil ketiga lelaki tua itu dulu, dan berikan padaku. Ya, ketiga lelaki tua ini, berikan kepada kami. Kemanusiaan keluarga biru lainnya, dan kemudian bergegas ketiga Kaisar Wuxiang. Tapi begitu mereka mulai, mereka terkejut. Karena ketiga Kaisar Wuxiang adalah Kaisar Bintang 2. Gabungan tiga Kaisar Bintang 2, kekuatan tempurnya juga sangat luar biasa, dan pertahanan satu sisi, orang-orang keluarga biru, waktu tidak bisa menang. Brengsek. Lan Kang memaung dan membunuh Luming sendiri. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan berteriak. Luming, sama sekali tidak takut, bertarung melawannya berturut-turut. Dalam sekejap mata, dia melawan selusin gerakan, tetapi masih sulit untuk menang. Kekuatan tempur Luming saat ini tidak kalah dengan Kaisar Bintang 3. Dalam pertarungan sengit antara kedua belah pihak, ada sosok yang berkedip, dan ada orang yang datang. Kali ini, lebih dari 20 orang datang, semuanya makhluk hidup di surga. Tak perlu dikatakan, orang-orang terkejut melihat Luming mampu melawan Lan Kang dengan sengit dan tanpa kemenangan. Wajah Lan Kang sangat suram. Ketika yang lain di surga datang, dia tidak berani membunuh Luming secara terbuka. Semuanya, ayo bertarung bersama. Luming mendapat banyak jalan. Lan Kang berteriak, mencoba menyatukan orang lain. Apa? Pecahan jalan. Mata banyak orang panas, menatap Luming, menunjukkan warna keserakahan. Pecahan jalan, bagi Kaisar, godaannya terlalu besar. Siapa yang berani bertarung? Jika aku tidak mati, aku akan membawa orang ke kekuatan kamu dan mengunjungi satu persatu ketika aku kembali ke surga Taking. Luming membuka mulutnya dengan dingin. Banyak orang kedinginan. Kekuatan di balik Luming luar biasa. Ada lebih dari selusin karakter di Tian Di Jing, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Jika Luming tidak mati, mereka akan mati. Pikirkan di sini, banyak orang, meskipun hatinya panas, tetapi tidak berani. Lan Kang, tidak ada yang akan membantumu. Hari ini, kamu akan mati. Luming berbicara dengan acuh tak acuh. Ledakan. Pada saat ini, Luming benar-benar pecah, terlepas dari pertahanannya, dia bermain mati-matian, melancarkan serangan seperti badai. Dengan cara ini, Luming langsung terkena Lan Kang. Lan Kang memukul dada Luming dengan kepalan tangan, yang meruntuhkan dada Luming. Namun, Luming juga memanfaatkan kesempatan itu dan memukul bahu Lan Kang. Klik. Suara patah tulang terdengar, dan bahu Lan Kang langsung meledak. Sosoknya terhuyung ke belakang, dan wajahnya sedikit pucat. Pembelaannya tidak lebih baik dari Luming. Menyentuh. Luming melangkah dengan berat, terlepas dari cederanya, terus membunuh Lan Kang.
Luming, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu terlalu egois. Prestasimu hanyalah wilayah kaisar yang sebenarnya. Tidak ada fragmen yang tersisa di jalan. Namun, pencapaianku telah mencapai puncak Kaisar Bintang 3. Selama kamu memberi aku pecahan jalan, aku akan segera dapat menerobos ke Kaisar Bintang 4. Selama aku menerobos Kaisar Bintang 4, dengan cara itu, kita bisa memusnahkan Dewa Jahat, merebut 8 pelat susunan, dan keluar dari sini. Kalau tidak, kita semua bisa mati. Kamu egois demi dirimu sendiri, terlepas dari nyawa orang lain. Lan Kang mengaum, masih berusaha menarik orang lain ke dalam air. Wajah banyak orang berubah. Memang, dalam barisan besar ini, lawan nomor satu mereka adalah klan Dewa Jahat. Prestasi Lan Kang memang telah mencapai puncak Kaisar Bintang 3, yang merupakan terobosan paling menjanjikan di sisi surga. Jika dia mendapatkan pecahan jalan, sangat mungkin untuk menerobos. Dengan cara itu, mereka pasti akan mengalahkan klan Dewa Jahat. Beberapa mata berbinar. Haha, jangan taruh emas di wajahmu. Tanpamu, klan Dewa Jahat, aku masih akan menghancurkan dan membunuh. Luming mencibir dan menyerang dengan gila. Setelah Luming mencoba yang terbaik, Lan Kang benar-benar jatuh ke bawah angin. Dia pasti akan memukul Luming, tapi harganya dia juga akan dipukul oleh Luming. Vitalitas dan kemampuan pertahanannya tidak sebaik Luming. Dia menderita kerugian besar karena metodenya melawan kedua belah pihak. Brengsek. Lan Kang mengaum di dalam hatinya dan hanya bisa melepaskan kesempatan untuk memukul Luming dan bertahan serta menghindar dengan seluruh kekuatannya. Menyentuh. Tiba-tiba, Luming melangkah dengan berat, tubuhnya tiba-tiba berbalik arah, bukan untuk menyerang Lan Kang, tapi ke arah film biru dan lainnya. Tidak baik. Wajah Lan Kang berubah dengan liar. Dan film biru dan lainnya, tidak menyangka Luming akan tiba-tiba berbalik arah, tiba-tiba kaget, ingin menghindar, sudah terlambat. Tubuh Luming tiba-tiba muncul di balik selaput biru. Telapak tangannya seperti pedang, dan dia memasukkannya ke posisi dantian dari selaput biru. Ledakan. Telapak tangan ini, langsung melalui film biru dantian, merobek dunia kecilnya. Bab 2362, Subscribe Penatua. Telapak tangan Lumingi mengenai bidang obat mujarab dari film biru. Dengan kekuatan yang mengerikan, bidang eliksir film biru itu tercabik-cabik. Bidang eliksirku, pencapaianku. Film biru itu berteriak histeris dan putus asa di matanya. Aku berkata terakhir kali, jika ada waktu lain, aku akan membunuhmu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu, atau aku tidak dapat membunuhmu? Luming dengan acuh tak acuh membuka mulutnya, yang membuat keputusasaan di mata film biru semakin kuat. Dalam keputusasaan, ada juga ketakutan yang kuat. Tidak iya. Ada raungan di tenggorokan membran biru. Pergilah di jalan dengan ketenangan pikiran. Luming membuka mulutnya dengan acuh tak acuh, telapak tangannya tiba-tiba bergetar, dan kekuatannya yang mengerikan meledak, dan tubuh selaput birunya terkoyak. Membunuh. Luming berteriak dan membunuh anggota keluarga biru lainnya. Menyentuh. Seorang Kaisar Bintang 2 hampir dihancurkan oleh tinju Luming. Tubuhnya mundur liar dan darahnya menyembur liar. Dia ketakutan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pukulan terus-menerus Luming, seperti domba yang jatuh harimau, pemotongan vertikal dan horizontal, bintang di wilayah Kaisar Agung, tidak dapat menghentikan satu gerakan Luming dan langsung terbunuh oleh yang kedua. Bahkan Kaisar Bintang 2, di bawah pertahanan penuh, masih terluka parah oleh tinju Lumingi. Dengan cara ini, Kaisar Wuxiang, Hun Tian dan Tian Ho dari menyisihkan tangan mereka dan memotong beberapa orang sementara pihak lain terluka parah. Luming. Lan Kang meraung dan matanya merah. Luming, kamu membunuh orang di surga. Apakah kamu ingin mengabaikan nyawa semua orang di surga? Mereka semua adalah tulang punggung pertempuran melawan klan Dewa Jahat. Lan Kang ingin menggunakan cara ini untuk membangkitkan hati orang lain untuk melawan Luming. Namun, untuk sementara, tidak ada yang datang sama sekali. Kekuatan bertarung Luming sangat mengerikan. Kehidupan orang lain, haha, kenapa kamu tidak memikirkan ini saat kamu mulai melawan kami? Terlebih lagi, selama kamu menyimpan bahan limbah, itu tidak akan memainkan peran yang sangat penting. Dewa Jahat, aku akan berurusan dengan mereka. Luming berbicara dengan acuh tak acuh, dan cahaya indah menenggelamkannya. Dengan satu pukulan, seorang Kaisar Bintang 2 yang terluka parah langsung terbunuh. Luming, tolong ingat, keluarga biruku tidak akan membiarkanmu pergi. Lan Kang meraung. Dia berbalik dan berlari. Dia bergegas keluar dari lorong dan menghilang. Lan Kang kabur tanpa perlawanan. Brengsek. Anggota keluarga biru lainnya meraung, penuh keputusasaan. Rumah biru, semuanya seperti ini. Luming mencibir padanya, dan tangannya tanpa ampun. Dengan bantuan Kaisar Wuxiang, sisa keluarga biru segera dibunuh oleh mereka. Luming, beberapa orang dari Kaisar Wuxiang, mengambil cincin penyimpanan keluarga biru, dan kemudian pergi dari sini. Selanjutnya, Luming dan mereka terus menjelajahi istana, tetapi selanjutnya, belum ada panen. Selama periode ini,
mereka bertemu dengan klan Dewa Jahat, dan terjadi perang besar. Luming membunuh lebih dari 10 klan Dewa Jahat dan membunuh mereka kembali. Akhirnya, mereka sampai di bagian terdalam dari kuil, di mana mereka mendapatkan sesuatu. Di sini, mereka mendapatkan beberapa batu kacau, batu mentah, dan yang paling penting, Luming mendapatkan Tian Cai di bawah yang langka. Cairan roh kayu. Dalam fase giok, Luming mengenali cairan roh langka ini, dan sangat gembira. Solusi roh ini mengandung esensi kehidupan yang kaya dan vital. Itu tidak lebih buruk dari api cair. Luming Luo sedang berlatih dan memiliki kesempatan untuk menyerang jangka menengah kelima dari 7 dewa. Awalnya, butuh waktu lama bagi Luming untuk menerobos periode tengah 7 dewa Suamong. Tidak mudah dan sulit untuk mengolah tubuh Taigu. Hal yang sama berlaku untuk penanaman 7 dewa Suamong. Setiap terobosan sangat sulit. Namun, jika kamu bisa mendapatkan beberapa harta langka dari surga dan bumi, itu adalah masalah lain. Seperti api cair, harta langka cair roh kayu langka, harta langka ini, mengandung esensi kehidupan yang kaya dan besar, dapat membuat tubuh daging dengan cepat mempromosikan terobosan. Luming tidak senang dengan ini. Selama Dewa Suamong ke-7 menerobos tahap tengah kelima, kekuatan tempurnya akan melonjak. Saat itu, tubuh dan hukum bekerja sama, belum lagi Kaisar Bintang 3, bahkan jika itu adalah Kaisar Bintang 4, juga menurut pembunuhan. Keempat orang itu menyingkirkan barang-barang, tubuh mereka berkelap-kelip, dan pergi keluar kuil. Mereka telah mendapatkan cukup di bidang ini. Prioritas utama adalah menemukan tempat untuk berlatih dan meningkatkan kekuatan mereka. Di tangannya, tangan Kang seperti tangan biru besar. Masa ringan ini sebenarnya adalah pecahan jalan, dengan lebih dari 10 bagian. Hahaha, Tuhan memberkatiku. Dengan 10 jalan ini, aku pasti bisa menembus Kaisar Bintang 4, Luming. Lalu kamu akan mati. Di mata Lan Kang, ada cahaya dingin. Luming 4 orang keluar dari kuil, menuju kejauhan, di jalan, Luming tiba-tiba berhenti, tangan muncul susunan piring. Aku dapat melihat bahwa 8 lubang pada disk array semuanya bersinar saat ini. 8 piring, semuanya ditemukan. Mata Luming bergerak. Kedelapan larik lahir, sepertinya badai akan datang. Usiang Dadi Dao. Kedelapan pelat larik lahir, selanjutnya, kedua belah pihak bertarung. Sisi mana yang menang, sisi mana yang bisa keluar hidup-hidup. Ini pasti akan menjadi pertempuran sengit. Ayo cari tempat untuk berlatih dan biarkan orang lain bertarung dulu. Sekarang, meningkatkan kekuatan kita adalah cara raja. Lu Mingdao. Beberapa orang mengangguk. Bagaimanapun, mereka memiliki piring di tangan mereka. Mereka tidak takut orang lain akan keluar lebih dulu. Mereka tidak bisa keluar. Segera setelah itu, mereka sampai di puncak gunung. Puncak ini merupakan gunung tertinggi di daerah ini. Berdiri di puncak gunung, kamu bisa melihat jarak jauh dengan pemandangan luas. Mereka berencana untuk berlatih di puncak gunung ini, sehingga mereka dapat melihat ke kejauhan, mengetahui situasi luar dan memahami situasinya. Sekarang, mereka membagi apa yang mereka dapatkan. 3 Kaisar Wuxiang, selama sebagian jalan terbelah, harta lainnya, diserahkan kepada Luming. Setelah membagi, mereka berlatih di sini. Luming mengeluarkan cairan roh kayu, menuangkan sebagian, dan mulai memurnikannya. Kekuatan fisiknya mulai meningkat pesat. Namun, situasi eksternal agak berbeda dari spekulasi Luming dan Luming. Kedua belah pihak tidak mulai berkelahi, dan satu persatu menghilang dan bersembunyi. Selama periode ini, setelah memurnikan cairan roh kayu, Luming keluar dan menanyakan beberapa situasi. Setelah menemukan situasi ini, dia agak terkejut. Mungkin, selama periode ini, orang memiliki beberapa keuntungan. Mereka memiliki ide yang sama dengan kita. Mereka berencana untuk meningkatkan kultivasi mereka di pintu tertutup terlebih dahulu, dan kemudian memusnahkan satu sama lain. Luming menebak dan berbalik. Luming kembali ke gunung dan terus membasuh wajahnya. Beberapa hari kemudian, beberapa orang datang ke puncaknya, dan mereka ingin menempatinya. Ketika mereka melihat Luming, mereka semua menjadi pucat dan mundur. Luming telah membunuh banyak orang kuat di keluarga biru, yang telah tersebar ke seluruh orang di sisi surga ini. Ketika orang lain melihat Luming, mereka secara alami mundur ketakutan. Bab 2363, Subscribe Penatua. Waktu berlalu, dan dalam sekejap sudah 3 bulan. Dalam 3 bulan, Luming memurnikan semua cairan roh kayu, dan 7 Dewa Suamong akhirnya menerobos dan memasuki tahap tengah kelima. Kekuatan fisik Luming juga meningkat drastis. Sekarang, Luming dapat menekan Kaisar Bintang 4 hanya dengan kekuatan fisiknya. Dengan setiap terobosan dari 7 Dewa Suamong, kekuatan fisik akan melonjak, dan peningkatannya sangat luar biasa. Misalnya, pada tahap awal tingkat kelima dari 7 Dewa Suamong, kekuatan tubuh saja dapat menekan Kaisar Bintang 1 secara umum. Namun, ketika Seng Suamong ke-7 menerobos tahap kelima, ia dapat menekan Kaisar Bintang 4, dan pada tahap kelima, ia dapat menekan Kaisar Puncak. Dengan setiap terobosan, kekuatannya akan meningkat secara dramatis. Sekarang, dengan kekuatan tubuhnya dan kekuatan hukum,
tidak terlalu sulit bagi Luming untuk membunuh Kaisar Bintang 4 itu. Dia bahkan bisa melawan Kaisar Bintang 5. Waktunya telah tiba. Dengan kekuatanku sekarang, aku bisa menyapu semua orang dalam barisan besar ini. Luming terlihat percaya diri. Namun, sekarang ketika Kaisar Wuxiang masih berlatih, Luming tidak terburu-buru untuk pergi. Dia terus berlatih dan mengkonsolidasikan prestasinya. Di puncak gunung 10.000 mil jauhnya dari Luming, nafas yang kuat tiba-tiba keluar. Sua. Sesosok tubuh muncul dari langit, dan nafasnya seperti angin kencang, menyapu segala arah. Aku akhirnya menerobos. Pria itu bergumam, matanya berbinar ngeri. Ini Lan Kang. Setelah berbulan-bulan bekerja keras dan menyempurnakan beberapa potongan jalan, dia akhirnya berhasil menembus kemacetan dan melangkah ke Kaisar Bintang 4. Kaisar Bintang 4, yang sudah dianggap sebagai kaisar tingkat tinggi, telah sangat meningkatkan kekuatan tempurnya. Nafas Lan Kang yang luar biasa juga mengejutkan orang-orang di dekatnya. Nafas yang luar biasa, ini adalah Kaisar Bintang 4. Lan Kang telah menerobos dan melangkah ke Kaisar Bintang 4. Hebat, kita memiliki Kaisar Bintang 4, dan akhirnya kita bisa melenyapkan dewa-dewa jahat. Ada suara ekstasi. Sebelumnya, tidak peduli itu keluarga dewa jahat, atau makhluk surgawi, yang terkuat adalah Kaisar Bintang 3. Kelahiran seorang Kaisar Bintang 4 pasti akan merusak keseimbangan dan memberikan keuntungan mutlak bagi pihak surgawi. Ledakan. Tapi saat ini, jauh sekali, dari hembusan teror, hembusan nafas ini, sangat menakjubkan, seperti asap yang membumbung tinggi di langit. Nafas ini juga setara dengan Kaisar Bintang 4. Ini adalah orang-orang dari keluarga dewa jahat, dan beberapa orang dari keluarga dewa jahat telah menerobos. Di sisi surga, seseorang berseru, wajahnya pucat. Bagaimana ini bisa terjadi? Lan Kang baru saja menerobos dan melangkah ke Kaisar Bintang 4. Awalnya, dia mengira bisa memusnahkan klan dewa jahat. Tanpa diduga, beberapa orang dari ras lain telah menerobos dan melangkah ke Kaisar Bintang 4. Ini membuat hati semua orang tenggelam. Dengan cara ini, sulit untuk memprediksi hasilnya. Wajah Lan Kang suram dan jelek. Ada orang dari ras lain yang telah menembus Kaisar Bintang 4. Aku tidak yakin. Aku harus meningkatkan prestasi aku. Ngomong-ngomong, pergi mencari Luming. Ada banyak pecahan jalan di tangan bocah ini. Aku menyelinap untuk membunuhnya, merebut pecahan jalannya, dan kemudian menemukan tempat untuk ditutup. Saat kita menerobos ke Kaisar Bintang 5, kita dapat dengan mudah menyelesaikan masalah ras alien. Mata Lan Kang berbinar dengan cahaya dingin. Ini bukan waktunya untuk memulai perang. Aku baru saja membuat terobosan. Aku perlu mengkonsolidasikannya. Kamu selalu memperhatikan pergerakan ras lain. Jika kamu memiliki berita, segera beritahu aku. Lan Kang memerintahkan yang lain. Sekarang, prestasinya telah mencapai Kaisar Bintang 4, dan dia tampaknya menjadi yang terkuat di langit. Secara alami, dia tampaknya berada di atas. Yah, kami akan melakukannya. Yang lain mengangguk dengan tergesa-gesa dan tampak tersanjung. Sekarang, jika mereka ingin keluar hidup-hidup, mereka hanya bisa mengandalkan Lan Kang. Tanpa Lan Kang, mereka akan dibantai oleh orang asing. Alien tidak datang untuk menyerang, jelas juga merasakan terobosan Lan Kang, beberapa ketakutan. Lan Kang terbang ke gunung tempat Luming dan Luming berada. Luming dan timnya telah menduduki gunung tertinggi di daerah terdekat. Mereka sudah lama dikenal oleh orang lain. Lan Kang juga sudah mendengar beritanya. Tak lama kemudian, Lan Kang tiba di puncak Luming. Di gunung, Luming, yang duduk dengan lutut bersilang, membuka matanya dan terlihat seperti bintang di Lan Kang. Lan Kang, aku tidak mencarimu, tapi kamu datang. Luming berbicara dengan lemah. Yang kamu punya, berikan pada Luming. Lan Kang Yin Leng Dao. Jika kamu menginginkan bagian dari jalanku, lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengambilnya. Luming Dao. Apakah itu? Lan Kang mengangkat tangannya dan berdiri di langit, terlihat seperti orangnya sendiri. Sentuh. Kemudian, Lan Kang tiba-tiba mengambil langkah. Dengan langkah ini, nafas teror keluar dari Lan Kang. Kaisar Wuxiang, Kaisar Pemburu, dan Kaisar Tianhua terbangun saat Lan Kang datang. Pada saat ini, matanya membelalak kaget dan dia berseru, Kaisar Bintang 4, kamu telah menembus Kaisar Bintang 4. Haha. Lan Kang terkekeh dan menatap Luming dan berkata, Luming, apakah kamu putus asa sekarang? Keputusasaan, apakah kamu berbicara tentang dirimu sendiri? Luming tersenyum dan terlihat tenang. Entah kenapa, melihat senyum Luming, hati Lan Kang bergetar tanpa alasan dan melahirkan firasat buruk. Hanya berpura-pura tenang, meski dia kuat dalam bertarung, dia tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Kaisar Bintang 4. Lan Kang memperingatkan dirinya sendiri. Prestasinya awalnya berada di batas Kaisar Bintang 3. Dengan bantuan pecahan jalan, dia mampu menembus pencapaiannya dengan begitu cepat. Luming, meski kuat dalam kekuatan bertarung, hanyalah seorang kaisar sejati.
Dia tidak bisa menembus pencapaiannya secepat yang dia lakukan dan dibandingkan dengan Kaisar Bintang 4. Setelah mengetahui hal ini, Lan Kang merasa lega. Jika kamu tidak menyerahkannya, aku akan mengambilnya sendiri. Lan Kang membuka mulutnya, lalu menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju Luming. Mengaum. Raungan singa menggema di langit. Lan Kang menyerang Luming. Seekor singa ungu keluar dan membunuh Luming. Hati-hati. Kaisar Wuxian, ekspresi wajah beberapa orang sangat berubah. Sekali lagi, aku bosan menontonnya. Suara samar Luming terdengar, lalu terbelah dengan satu tangan. Tinja. Telapak tangan Luming seperti Tiandao, yang memotong kehampaan. Sosok Tianzi yang dipadatkan oleh Lan Kang pecah seperti gelembung. Murid Lan Kang, kontraksi tajam. Gerakannya barusan, meskipun dia tidak menggunakan semua kekuatannya, pasti bisa mengenai Kaisar Bintang 3 dengan satu gerakan. Dengan kekuatan Luming, dia seharusnya menjadi pukulan berat saat ini, tetapi pernyataan Luming yang meremehkan mengalahkan serangannya. Tidak, bukan itu masalahnya. Lan Kang mengaum di dalam hatinya, dan matanya curiga. Dia sudah memainkan drum retret. Luming, bertarunglah di lain hari. Lan Kang minum banyak dan berbalik dan berlari. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Luming berbicara dengan acuh tak acuh dan menampilkan 6 sayap ilahi dengan sepasang sayap di belakangnya. Bersenandung. Otot Luming bergetar. Setiap detik, dia bergetar setidaknya beberapa miliar kali. Tubuhnya meledak dan bergegas pergi. Kecepatannya tak terlukiskan. Dalam sekejap, dia sudah dekat Lan Kang. Bab 2364. Lan Kang kaget dan mengaum. Dia menerobos dengan seluruh kekuatannya dan melakukan gerakan ke Luming. Namun, Luming mengepalkan tinjunya, dan serangan Lan Kang langsung dihancurkan. Kekuatan tinju yang mengerikan, seperti badai, berhembus ke arah Lan Kang. Klik. Tinju Luming dibombardir di kepalan Lan Kang. Tinju Lan Kang langsung meledak dan berubah menjadi daging dan darah, dan terbang kemana-mana. Tinju bergelombang membombardir tubuh Lan Kang. Lan Kang berteriak. Tubuhnya terbang ratusan mil dan menghancurkan puncak gunung. Lan Kang baru saja menembus Kaisar Bintang 4, tapi Luming terlalu jauh. Ini benar-benar menghancurkan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Deru di latar belakang Kang si biru, bentuk tubuh gila mundur gila. Pada saat yang sama, nafas dari dunia yang jauh tidak tertutupi. Di kejauhan, makhluk di langit menemukan gerakan di sini dan bergegas ke arahnya satu demi satu. Jauh, mereka melihat pemandangan yang menakjubkan. Lan Kang dikejar oleh Luming. Tolong, semuanya, Luming punya dendam untuk membunuhku. Lan Kang berteriak. Wajah Luming selalu digantung dengan senyum tipis, tidak ingin pergi ke Lan Kang. Bukankah Lan Kang mencoba memberitahu dia apa itu keputusasaan? Lalu biarkan dia merasakan apa itu keputusasaan. Apa? Makhluk-makhluk di langit yang jauh melomel tak percaya. Luming, bunuh Lan Kang. Bukankah Lan Kang menerobos Kaisar Bintang 4? Bagaimana itu bisa jatuh ke dalam gambar ini? Bagaimana mungkin? Berteriak, berteriak, lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Luming membutuhkan waktu dan perlahan mendekati Lan Kang. Luming, kamu tidak bisa membunuhku. Aku menerobos Kaisar Bintang 4. Aku kekuatan utama melawan dewa jahat. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, semua orang di surga akan mati. Lan Kang berteriak dengan liar. Bodoh sekali. Tanpamu, semua orang di surga akan mati. Bagaimana kamu mendapatkan logikanya? Kamu tidak bisa memperlakukanku sebagai hiasan. Luming berbicara dengan ironi yang kuat. Aku. Lan Kang terikat lidah. Dengan kekuatan tempur Luming, dia juga membutuhkan Lan Kang. Aku khawatir kekuatannya saja akan cukup untuk memusnahkan Protoss yang jahat. Di kejauhan, orang-orang di langit berhenti bahkan berbalik untuk menghindari Lan Kang. Ya, sekarang Luming adalah harapannya. Dengan Luming, mereka bisa keluar hidup-hidup. Adapun Lan Kang, matilah. Tuan-tuan, Lan Kang telah berulang kali mengincar aku, dan barusan dia lari untuk membunuh aku. Apakah menurut kamu aku harus membunuhnya? Luming melihat makhluk di langit. Sialan, orang jahat seperti itu, tidak layak mati. Segera, seseorang mulai berbicara, memandang Lan Kang dengan jijik, lalu membungkuk pada Luming. Ya, sudah waktunya untuk membunuh orang yang begitu hina. Jika aku tidak cukup belajar, aku akan membunuhnya sejak lama. Ya itu. Yang lainnya bergema. Aku bercanda, sekarang kekuatan Luming jauh lebih baik dari Lan Kang. Mereka harus mengandalkan Luming untuk keluar hidup-hidup. Secara alami, mereka langsung beralih ke Luming. Adapun Lan Kang, siapa dia? Kamu. Lan Kang meraung dengan putus asa di matanya. Ledakan. Luming meledak dengan tinjunya, yang mengerikan, seperti gunung dan laut, berguling ke arah Lan Kang. Menyentuh. Tubuh Lan Kang, seperti karung pecah, terbang dari jauh dan menabrak puncak gunung. Dia memuntahkan darah dan napasnya sangat putus asa. Sekarang,
apakah kamu tahu apa itu keputusasaan? Luming berdiri di atas kepala Lan Kang dan berbicara dengan dingin. Lan Kang memuntahkan darah terus-menerus, warna keputusasaan di matanya semakin pekat. Saat ini, dia tidak hanya mengkhawatirkan hidupnya sendiri, tetapi juga mengkhawatirkan keluarga biru. Luming, terlalu abnormal, dan sangat beruntung. Sebelum memasuki Pulau Dewa yang hampa, kekuatan Luming hampir sama dengan film biru. Butuh banyak upaya untuk memenangkan film biru. Tapi sekarang, baru 2 tahun sejak Luming memasuki Pulau Dewa yang kosong. Kekuatan Luming telah melonjak sedemikian rupa sehingga dia dapat menghancurkan Kaisar Bintang 4. Ini benar-benar mengerikan. Selama lebih dari 2 tahun, itu hanya sekejap mata bagi seorang Kaisar Agung. Waktu yang dibutuhkan seorang Kaisar Agung untuk menerobos satu dunia adalah 10.000 tahun, bahkan 100.000 tahun, ratusan ribu tahun. Tapi Luming, dalam lebih dari 2 tahun, telah meroket ke titik ini. Jika dia terus berkembang, keluarga biru pasti akan hancur. Pada saat ini, dia benar-benar ingin memberitahu Kaisar keluarga biru, leluhur keluarga biru, untuk berperang melawan Luming Hua demi batu giok dan sutra, dan untuk menyelesaikan rasa terima kasih dan kebencian dengan Luming Hua. Jika tidak bisa diselesaikan, kita harus melenyapkan Luming dengan segala cara. Jika tidak, dalam beberapa tahun, keluarga biru akan hancur. Sayangnya, kata-kata ini, dia ditakdirkan untuk dikeluarkan. Dalam perjalanan, Luming dengan dingin membuka mulutnya dan melangkah keluar. Kekuatan mengerikan pecah dan menenggelamkan Lan Kang. Lan Kang, mati. Kemudian, Luming menyimpan cincin penyimpanan Lankang. Setelah pemindaian spiritual, dia menemukan bahwa ada piringan larik di cincin penyimpanan Lankang. Siapa di tanganmu yang memiliki pelat susunan? Berikan padaku. Mata Luming beralih ke makhluk hidup di surga. Aku memiliki. Aku punya sepotong. 2 makhluk dari surga keluar dan masing-masing mengeluarkan piring susunan. Dengan cara ini, Luming memiliki 4 pelat susunan di tangannya. Tampaknya pelat susunan lainnya ada di tangan Dewa Jahat. Sudah waktunya untuk pergi dari sini. Luming berbisik, lalu memandangi 3 Kaisar Siang Wuxiang dan berkata sambil tersenyum, 3 presiden, ayo pergi ke ras alien untuk berkunjung. Bagus. Mereka bertiga sangat bersemangat. Segera, Luming memimpin, dan mereka menuju ke arah berkumpulnya ras yang berbeda. Luming akan membunuh orang lain. Ayo pergi dan lihat. Haha, kamu bisa keluar kali ini. Makhluk di surga sangat senang sehingga mereka segera mengikuti Luming. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat berkumpulnya orang-orang asing. Sua. Di depan mereka, ada hampir 100 ras alien. Mereka berkumpul bersama dan melihat Luming. Semut di surga, akhirnya kamu ada di sini. Ayo bertarung habis-habisan. Di antara ras alien, ada Dewa Jahat yang sangat tinggi. Saat ini, mulutnya dingin dan nafasnya sangat luar biasa, yang setara dengan Kaisar Bintang 4. Menyentuh. Ketika dia datang ke sini, Luming menjaga bentuk tubuhnya dan berjalan menuju ras alien dengan kaki kosong. Seorang anak laki-laki sangat berani. Aku akan membunuhnya. Alien kurus dengan 4 tangan, tubuhnya bergoyang dan bergegas menuju Luming. Ras alien semacam ini bagus dalam kecepatan, dan kecepatannya sangat cepat hingga menghilang dari tempat asalnya. Pada saat berikutnya, 4 ujung tajam tiba-tiba muncul dari sisi Luming dan memotong titik vitalnya. Namun, Luming berdiri di sana, seolah-olah dia tidak tahu bahwa seseorang sedang menyerangnya. Melihat 4 titik tajam akan dipotong pada Luming, Luming tiba-tiba mengulurkan tangan besar dan meraih kekosongan. Tiba-tiba, semua ujungnya menghilang, dan pemandangan yang mengejutkan muncul. Luming memegang leher alien dengan 1 telapak tangan. Bab 2365. Luming menggenggam tangan di leher ras alien. Ras alien, seperti bayi, sedang berjuang gila-gilaan. Kaki, tungkai, dan lengannya terus-menerus melambai. Wajahnya merah dan matanya menonjol. Kaisar Bintang 2, rentan. Luming berbicara dengan lemah. Mendesis dan mendesis. Tidak apa-apa di sini di surga, tapi ada suara napas dingin dari sisi lain. Seorang Kaisar Bintang 2, dan Kaisar Bintang 2 dengan kecepatan luar biasa, sama rapuhnya seperti bayi di tangan Luming. Bagaimana mungkin? Semua orang lain, termasuk Kaisar Bintang 4, pupilnya terbatas. Sepertinya kamu yang menerobos Kaisar Bintang 4. Jalan Bintang 4 dari ras alien. Luming tersenyum tipis dan tidak setuju. Pihak lain mengira dia adalah Kaisar Bintang 4. Itu normal. Selain Kaisar Bintang 4, siapa yang memiliki kekuatan ini, dapat dengan mudah memenangkan Kaisar Bintang 2. Kaisar Bintang 3 juga tidak. Menyentuh. Telapak tangan Luming meledak dan membunuh alien kurus itu. Di satu sisi, Kaisar Wuxiang, Kaisar Huntian, dan Kaisar Tianhuo menghela nafas. Tanpa disadari, Luming telah berkembang ke tahap ini, membunuh seorang Kaisar Bintang 2, seperti menghancurkan seekor semut. Ini adalah Kaisar Bintang 2, ditempatkan di tanah Yuanshan, yaitu penguasa di satu sisi, yang lebih unggul dari yang lain dan menindas semua sisi.
Kalau begitu ayo bertarung sampai mati. Alien Empire bintang 4 itu, melangkah keluar, tangan muncul tomahawk, nafas yang kuat, ledakan skala penuh. Aku tidak akan bermain denganmu. Ini sudah berakhir. Luming berbisik, dan ototnya tiba-tiba bergetar. Sua. Bentuk tubuh Luming, meledak, kecepatan, melampaui reaksi manusia, dalam sekejap, ke Kaisar Alien bintang 4. Bagaimana? Kaisar bintang 4 dari ras alien tiba-tiba mengecilkan pupilnya, hampir mati ketakutan, dan kemudian mengeluarkan semua kekuatannya untuk pertahanan. Ledakan. Luming meledakkan tinjunya, dan kekuatan tinjunya menghantam alien di depannya. Menyentuh. Tubuh alien itu langsung terbang keluar, dan ada lubang besar di tubuhnya. Dia memuntahkan darah, dan napasnya lemah. Luming terluka parah dalam satu gerakan. Melarikan diri. Alien lain bereaksi, hampir ketakutan setengah mati, lalu berbalik dan lari. Mereka mengerti bahwa mereka bertemu lawan yang tidak bisa mengalahkan musuh. Bahkan Kaisar Bintang 4 terluka parah hanya dengan satu gerakan. Mereka hanya punya satu cara untuk mati. Membunuh. Luming berteriak dan membunuhnya. Tinjunya terus keluar. Serangkaian tinju, melintasi kehampaan, ke kelompok alien itu. Dalam ras alien, beberapa Kaisar Bintang 3 terkena kekuatan tinju Luming, dan langsung terbunuh dan diledakkan di udara. Membunuh. Kaisar Wuxiang meraung, dan mencampurkan Kaisar Langit, Kaisar Api bersama untuk membunuh alien. Mari lakukan bersama. Makhluk lain di surga meraung dan membunuh orang lain. Hanya setelah membunuh ras alien barulah mereka bisa keluar, yang terkait dengan kehidupan mereka. Secara alami, satu persatu, mereka akan memberikan kekuatan penuh. Itu adalah pembantaian, bukan kecelakaan. Lumingru memasuki tanah tak bertuan, dan sosoknya terus berkedip. Setiap kali dia berkedip, dia membunuh beberapa ras alien, dan dia mengambil cincin penyimpanan alien itu. Kamu tidak bisa pergi. Luming menatap Kaisar Bintang 4, ras alien. Saat ini, dia ingin melarikan diri, tetapi dia dipukul dengan keras oleh Luming dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Luming bergegas dan membunuh alien itu dengan dua gerakan. Setelah menyimpan gelang penyimpanan pria itu, Luming membunuh alien lainnya. Orang asing itu melarikan diri untuk hidup mereka, tetapi mereka tidak bisa melarikan diri. Mereka dikejar oleh Luming dan dibunuh satu persatu. Sesaat kemudian, semua orang asing di tempat kejadian dibunuh oleh Luming dan mereka. Soalnya, tidak ada pelat susunan di gelang penyimpanan mereka. Luming menginstruksikan dia untuk mengeluarkan cincin penyimpanan yang dia dapatkan dari ras asing dan memeriksanya. Tidak ada keraguan bahwa Luming mendapatkan gelang penyimpanan paling banyak, 50 atau 60. Akhirnya, Luming menemukan 3 pelat susunan. Lainnya, kami mendapat sepotong. 8 piring, oke. Crow berkata bahwa kita harus membunuh semua sisi lain sebelum kita bisa keluar. Mungkin ada ikan dari ras lain yang bersembunyi di suatu tempat. Selama waktu ini, kamu harus melihat sekeliling dan menemukan ikan dari ras lain. Lu Mingdao. Yang lainnya mengangguk. Sekarang, tidak diragukan lagi bahwa Lu Ming adalah yang paling kuat. Apa yang dia katakan secara alami dan tidak sadar diikuti oleh orang lain. Dalam kelompok yang terdiri dari beberapa orang dari surga, mereka berpencar untuk mencari ikan liar dari ras lain. Tentu saja, Lu Mingce terlalu malas untuk mengurus hal seperti itu. Dia menemukan tempat untuk berlatih dengan nyaman dan memahami hukum. Sekarang hukum samsara dan hukum Hongmeng telah mencapai tingkat ketiga, Lu Ming mulai merencanakan untuk memahami hukum terkuat lainnya. Selanjutnya, Lu Ming memilih hukum abadi dan mulai memahaminya. Setelah beberapa hari, Lu Ming semakin berhasil memahami hukum keabadian. Waktu berlalu hari demi hari, dan 3 bulan berlalu dalam sekejap mata. Dalam 3 bulan terakhir, semua orang di surga telah mencari di seluruh area, dan benar saja, ada ikan dari ras lain yang lolos dari jaring dan dibunuh oleh mereka satu persatu. Sekarang, mereka menyimpulkan bahwa tidak ada lagi ikan dalam ras alien. Saat ini, kerumunan berkumpul dan terbang menuju gerbang yang telah masuk. Begitu mereka tiba, sosok roh muda muncul. Aku tidak menyangka kamu menyelesaikan permintaanku begitu cepat. Benar-benar membosankan. Roh menghela napas. Tiba-tiba, roh barisan tidak mau bertobat dan meminta beberapa bunga yang indah. Kau tidak akan mengulanginya, kan? Tanya Lu Ming. Tentu saja tidak. Meskipun aku bosan, aku akan melakukan apa yang aku katakan. Keluarkan pelat susunannya. Roh arai meluncur di bibirnya. Lu Ming melambaikan tangannya, dan 8 pelat susunan muncul. Roh arai menjangkau sedikit, dan kilatan cahaya menyala. 8 bis arai bergetar dan memancarkan cahaya terang. Mereka terbang ke gerbang, lalu terbang ke gerbang. Mereka benar-benar bergabung dengan gerbang. Klik. Gerbang terbuka. Kerumunan sangat gembira. Pergi. Beberapa orang sangat gembira dan bergegas keluar terlebih dahulu. Kali ini, tidak ada penghalang. Pria itu bergegas keluar dari gerbang dan menghilang. Pergi-pergi. Orang-orang lainnya, juga bergegas ke gerbang. Lu Ming, Kaisar Wuxiang dan lainnya, juga sama.
Ketika mereka bergegas keluar dari gerbang, mereka menemukan bahwa mereka telah keluar dari menara besar di luarnya. Betapa membosankan. Di menara besar, terdengar suara roh, dan kemudian gerbang menara besar ditutup. 3 dekan, ayo pergi. Lu Mingdao, bersama dengan 3 presiden, pergi dari sini. Yang lain telah pergi. Selanjutnya, Kaisar Luming dan Wuxiang, Kaisar Pemburu dan Kaisar Tianhuo pergi ke arah yang dalam dari Pulau Dewa yang kosong. Mengaum. Namun, mereka tidak terbang jauh. Ada gemuruh yang mengguncang bumi di depan mereka. Seluruh dunia bergetar, nafas yang mengerikan datang dari depan. Bab 2366. Dengan suara gemuruh, langit dan bumi berubah, dan bumi berguncang, dan udara yang mengerikan dan menakutkan datang dari depan. Luming, Wuxiangda, Huntian Dadi, Tianhuo Dadi, wajah mereka sangat berubah. Karena, raungan itu, memberi seseorang perasaan yang sangat mengerikan, membiarkan rambut manusia berdiri. Sua, sua. Kemudian, Luming dan yang lainnya melihat langit di kejauhan. Ada cahaya pelangi yang datang dengan kecepatan tinggi, semuanya dari kedalaman Pulau Dewa yang hampa. Di setiap pelangi, ada yang kuat, masing-masing sangat mengerikan, dan tidak ada yang lebih lemah dari langkang. Ini menunjukkan bahwa orang-orang ini semuanya adalah kaisar tingkat tinggi. Beberapa dari mereka memiliki nafas yang tidak enak, yang membuat Luming merasa kaget. Kaisar tertinggi. Luming menilai bahwa beberapa dari mereka telah mencapai tingkat kaisar tertinggi. Ada makhluk di surga dan roh jahat di dalamnya. Tapi sekarang, orang-orang ini sepertinya menghadapi sesuatu yang menakutkan, dalam pelarian yang cepat. Mengaum. Jauh di dalam Pulau Dewa yang kosong, raungan lain keluar, dan kemudian, makhluk besar muncul di langit. Seekor harimau putih besar berdiri di tanah, punggungnya lebih tinggi dari puncak gunung. Dengan raungan, gunung-gunung pecah. Meskipun mereka jauh, Luming merasakan tekanan yang mengerikan di wajah mereka. Ini, apakah itu harimau putih, salah satu dari 4 binatang suci legendaris? Kaisar Wuxiang berteriak. Apa, 4 dewa dan binatang buas? Luming dan yang lainnya, wajah mereka berubah dengan liar. 4 binatang suci, 4 binatang legendaris, naga hijau, Su, harimau putih, Xuanwu. Menurut legenda, keempat binatang suci ini sangat tua di surga. Mereka sangat kuat dan tidak lebih lemah dari 10 binatang perang teratas. Mereka berada di level yang sama dengan 10 monster perang teratas. Di seluruh dunia, ada legenda tentang 4 binatang suci, dan bahkan 4 dewa dan binatang buas menghantui. Tapi itu bukan 4 dalam legenda, tapi darah dari 4 dewa. Sekarang, apakah benar-benar ada? Tidak mungkin. 4 monster persegi yang sebenarnya tidak lebih lemah dari 10 monster perang teratas. Meskipun yang ini kuat, tidak sekuat itu. Wajah Luming berubah. Mengaum. Harimau putih meraung seperti guntur, anggota tubuhnya menginjak tanah, gunung runtuh, kerikil mengejutkan langit, bentuk tubuh yang besar, bergegas ke master terbang itu. Di matanya, itu berubah menjadi putih keperakan, dan 2 lampu pedang keperakan terpotong. Teriakan melengking, setidaknya keberadaan Kaisar Bintang 5, terbunuh di udara oleh 2 pedang, tidak ada perlawanan sama sekali. Ayo pergi. Luming mengaum, dan Kaisar Wuxiang serta yang lainnya berbalik dan lari. Namun, orang-orang di belakang itu, dan kecepatan harimau putih itu luar biasa, dan jarak di antara mereka terus menyempit. Sungguh sial. Luming, keempat Kaisar Wuxiang, mendesah dalam hati mereka. Mereka baru saja keluar dari barisan dan bertemu dengan harimau putih yang mengerikan. Ini benar-benar nasib buruk. Jangan pergi ke arah yang sama dengan orang-orang itu. Seru Kaisar Agung. Aku khawatir ada alasan mengapa harimau putih mengejar orang-orang itu. Segera, mereka berbalik arah dan bergegas ke satu sisi. Ada risiko dalam melakukannya. Begitu harimau putih menangkap mereka, akan lebih mudah untuk mengejar mereka. Tapi sekarang tidak mungkin, dengan kekuatan mereka, pasti tidak bisa menjalankan Kaisar Bintang 5, Kaisar Bintang 6, dan bahkan Kaisar Puncak. Tetap berlari. Jika harimau putih mengejarnya, dia akan ditampar sampai mati. Mereka hanya bisa mengambil kesempatan. Mereka bertaruh dengan benar, harimau putih itu meraung, dan tidak menatap mereka, tetapi mengejar tuan terkuat. Luming dan mereka tidak berhenti. Mereka berlari cukup jauh dan kemudian berhenti. Saat ini, harimau putih mengejar yang lain dan lari jauh. Tampaknya harimau putih telah mengincar beberapa orang terkuat. Diperkirakan orang-orang itu telah menyinggung harimau putih. Kaisar Huntian berspekulasi. Aku tidak menyangka ada harimau putih yang begitu mengerikan di Pulau Dewa yang kosong ini. Kekuatan harimau putih ini benar-benar di atas wilayah Kaisar Agung. Apakah itu keberadaan kerajaan surga? Wuxiang Dadi Dao. Wajah beberapa orang sangat bermartabat. Pulau Dewa kosong, Kaisar tidak bisa masuk. Jika harimau putih benar-benar keberadaan wilayah surga, itu akan mengerikan, tidak akan ada musuh. Segera, mereka pergi dari sini, menuju kejauhan, ingin menjauh dari harimau putih. Namun setelah beberapa jam, wajah mereka berubah. Karena di depanku, ada tangisan,
tajam dan tak tertandingi, menembus ruang waktu. Sekelompok besar orang melarikan diri untuk hidup mereka, termasuk surga dan dewa jahat. Dan di belakang orang-orang ini, Phoenix besar melebarkan sayapnya, mengejar orang-orang itu. Bunga mawar. Looming 4 orang, saling memandang, suara kering. Pertama, aku melihat harimau putih, dan sekarang aku melihat mawar. Apakah keempat dewa dan binatang itu muncul? Ayo pergi. Tanpa ragu sedikit pun, keempat pria itu berbalik dan berlari. Kali ini, mereka memiliki pengalaman dan berlari ke arah lain. Benar saja, Rosevins fokus pada sekelompok orang terkuat. Segera setelah itu, mereka berhasil keluar. Harimau putih, Rosevins, semuanya muncul. Apa yang terjadi di kedalaman Void God Island? Keempat Looming penuh dengan keraguan. Selanjutnya, mereka menemukan tempat tersembunyi untuk bersembunyi. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka akan mendengar suara gemuruh yang mengerikan dari waktu ke waktu. Setelah beberapa hari, raungan itu menghilang. Pada saat ini, mereka keluar dari tempat persembunyian dan bertemu dengan beberapa orang kuat, banyak di antaranya adalah kaisar tingkat tinggi. Mereka saling bertanya dan belajar banyak. Dalam beberapa tahun terakhir, Kaisar Agung Surga, Kaisar Agung dari keluarga Dewa Jahat, telah berkeliaran di Pulau Dewa yang hampa, berkelahi, mencari harta karun. Meskipun luas Pulau Dewa yang kosong itu luas, namun hampir terbalik dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa waktu lalu, orang-orang menemukan tempat rahasia, di mana diduga inti dari Pulau Dewa Virtual kemungkinan besar adalah tempat dakwah sebenarnya dari penguasa Pulau Dewa Virtual. Ini adalah penemuan yang luar biasa. Tuan dari Pulau Dewa yang hampa, orang seperti apa, harus berada di luar Kaisar Surga. Jika itu benar-benar tempat dia berkhotbah, aku khawatir dia akan memiliki peluang besar. Banyak yang kuat seperti dua kacang polong berkumpul untuk berencana memasuki tempat itu, tetapi ada 4 hewan menakutkan di tempat itu, seperti 4 sisi binatang buas yang legendaris. Namun, kekuatan bertarungnya tidak sekuat 4 binatang legendaris, yang seharusnya mencapai kerajaan surga. Bahkan jika hampir tidak mencapai kerajaan surga, itu bukanlah Kaisar Agung yang bisa menolak. Pemberontakan 4 binatang dewa, dunia surga dan keluarga dewa jahat telah menjatuhkan banyak orang kuat, dan orang-orang lainnya dikejar kemana-mana oleh 4 binatang dewa. Ini adalah adegan yang ditemui Looming sebelumnya. Sekarang, 4 hewan suci sedang berenang di kedalaman Pulau Dewa yang kosong, dan semua yang kuat telah mundur dari kedalaman Pulau Dewa yang kosong dan tidak berani masuk, jika tidak maka akan sangat berbahaya. Seorang kaisar berpangkat tinggi menghela nafas. Looming menghela nafas dalam hatinya. Awalnya, dia berencana untuk pergi ke Pulau Dewa Kekosongan untuk berkunjung. Sepertinya dia hanya bisa membatalkan rencana ini dan tetap berada di pinggiran Pulau Dewa yang kosong. Tempat inti itu pasti memiliki takdir organik. Sekarang banyak orang kuat bersembunyi di pinggiran Pulau Dewa yang kosong, menunggu kesempatan untuk bergerak. Pria kuat itu meninggalkan kata lain dan pergi. Bab 2367. Looming hanya bisa membatalkan rencananya untuk memasuki Pulau Dewa yang kosong. Mereka menemukan tempat tersembunyi, bersembunyi, dan berencana berlatih di sini. Bagi Looming pada tahap ini adalah kesempatan besar bagi Looming untuk memahami hukum di sini, yang dapat menghemat banyak waktu. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan kesempatan lain, Looming merasa puas. Looming tenang untuk memahami hukum. Beberapa orang dari Kaisar Wuxiang berdedikasi untuk memperbaiki pecahan jalan, berharap untuk mengambil langkah lebih dekat ke Kaisar Bintang 3. Waktu, jadi hari demi hari berlalu. Selama periode ini, Kaisar Wuxiang, Kaisar Huntian, dan Kaisar Tianhuo akan bergiliran meminta informasi dan menjelajahi situasi saat ini. Sekarang, di Pulau Nihilisme, tidak peduli apakah itu makhluk hidup di surga atau orang kuat dari ras lain, mereka seperti mereka, bersembunyi dan takut bergerak. Karena ada 4 binatang buas yang mengerikan di kedalaman Void God Island. 2 dari mereka menjaga inti, sementara 2 lainnya berkeliaran. Begitu mereka menemukan makhluk hidup atau dewa jahat, mereka akan segera membunuhnya. Oleh karena itu, tidak mungkin orang-orang kuat itu memiliki gagasan tentang tempat inti. Looming, di sisi lain, juga damai dalam praktiknya. Bagi Looming, Pulau Dewa yang kosong lebih penting daripada tanah suci manapun untuk ditanami. Jika kamu meninggalkan pulau, di mana kamu dapat menemukan tanah suci yang bagus untuk ditanami. Namun, ada satu hal yang Looming tidak akan pernah lupakan. Itu tubuh Kaisar Surga. Sebelumnya, Looming membunuh sejumlah besar dewa jahat di menara besar itu, dengan 50 atau 60 orang. Cincin dewa jahat ini semuanya ada di tangannya. Semua dewa jahat ini adalah karakter dari kekaisaran besar. Ada sejumlah besar batu kristal hitam di cincin penyimpanannya, yang berkualitas tinggi dan mengandung energi yang kuat. Meskipun sangat sulit bagi makhluk hidup di surga untuk menyerap batu kristal ini, mereka dapat menyerap dan menyimpan energi sepenuhnya. Looming memisahkan sebagian dari pikiran, memanipulasi tubuh Kaisar Langit, menyerap energi dari batu-batu ini dan menyimpannya. Dengan cara ini, waktu berlalu, musim semi dan musim gugur, 5 tahun dengan tergesa-gesa. Ini bisa dikatakan sebagai waktu terlama sejak Looming berlatih.
Kali ini, Luming memperoleh banyak hal. Hukum abadi, hukum ketiadaan, dan hukum ruang dan waktu semuanya dikembangkan oleh Luming ke alam ketiga. Namun, dua hukum yang tersisa dari 10 besar, hukum takdir dan hukum sebab akibat, sangat sulit dipraktikkan. Hukum takdir itu misterius dan misterius. Sulit untuk dipahami. Luming mencoba beberapa kali, tetapi tidak ada perkenalan. Hukum sebab akibat umumnya dipahami oleh umat Buddha. Buddhisme menekankan siklus sebab dan akibat. Tanpa keadaan pikiran itu, sulit untuk dipahami. Namun, Luming sekarang telah mengembangkan 8 hukum terkuat ke tingkat ketiga, dan pemahamannya tentang hukum telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dengan pemahamannya yang luar biasa, Luming Sheng mulai memahami hukum sebab akibat. Tidak hanya itu, Luming juga telah memahami prinsip raja lainnya dalam 5 tahun terakhir. Misalnya, ada 3 jenis hukum api abadi, hukum King Kong, dan hukum jalan raja, yang diperlukan untuk mengolah sutra kuno. Selain itu, Luming juga menghabiskan banyak waktu untuk mengintegrasikan hukum-hukum ini dan berevolusi menjadi kekuatan supernatural. Dalam 5 tahun, kita tidak hanya dapat memahami 3 hukum terkuat dan 3 prinsip raja ke alam ketiga, tetapi juga mengembangkannya menjadi kekuatan magis. Ini sama sekali tidak mungkin di luar. Aku khawatir itu akan memakan waktu lebih dari 100 tahun. Tapi di sini, dalam 5 tahun. Sekarang, Luming memiliki 17 hukum, yang telah mencapai tingkat ketiga. Kombinasi dari 17 hukum sangat kuat. Namun, untuk kekuatan tempur Luming, peningkatannya tidak terlalu besar. Alasan utamanya adalah kondisi fisik Luming terlalu tinggi sekarang. Dia dapat menekan Kaisar Bintang 4 hanya dengan tubuh fisiknya. Semakin besar kekaisaran, semakin kuat kekuatannya dan semakin besar jaraknya. Bagaimanapun, hukum hanyalah hukum yang tidak dapat dibandingkan dengan jalan, meskipun ada banyak hukum. Luming mungkin dapat menantang Kaisar Bintang 1 atau bahkan Kaisar Bintang 2 berdasarkan sejumlah besar aturan, tetapi semakin jauh di belakang, sulit untuk menantang Kaisar Bintang 1 atau bahkan Kaisar Bintang 2. Kecuali jika Luming bergegas ke ranah Kaisar Agung dengan hukum ini dan berevolusi menjadi jalan, kekuatannya akan melonjak. Namun, Luming tidak punya rencana untuk menyerang Kaisar. Setidaknya, dia ingin mengembangkan 10 hukum terkuat ke tingkat ketiga. Lebih banyak lagi hukum cara raja akan dikembangkan ke tingkat ketiga. Pada saat itu, akan luar biasa untuk masuk ke ranah Kaisar Agung. Luming sulit dibayangkan, tetapi juga memiliki harapan yang besar. Oleh karena itu, Luming memperkirakan bahwa sekarang dia mencoba yang terbaik untuk menekan Kaisar Bintang 5 umum, yang seharusnya serupa, tetapi tentu saja bukan lawan dari Kaisar Bintang 6. Tubuh Kaisar Surga menyerap sejumlah besar batu kristal hitam dari klan Dewa Jahat, dan itu penuh energi jauh sebelumnya. Ya, energi yang tersimpan di tubuh Kaisar Surga sudah mencapai 100%. Sekarang, dengan tubuh Kaisar, cukup untuk bersaing dengan Kaisar tertinggi. Sua. Pada saat ini, sesosok berkedip, tapi itu adalah Kaisar Wuxiang. Sebelumnya, Kaisar Wuxiang keluar untuk menanyakan kabar tersebut. Ketika Kaisar Wuxiang kembali, dia juga membuka matanya. Tuan-tuan, ada berita bagus di luar sana. Begitu Kaisar Wuxiang kembali, dia sibuk. Apa beritanya? Luming tertarik. Selama periode waktu ini, yang kuat di sisi surga dan orang-orang kuat dari klan Dewa Jahat telah mencapai kesepakatan, dan berniat untuk bergandengan tangan untuk menangani 4 binatang mitos dan memasuki tanah inti. Wuxiang Dadi Dao. Bersama, kekuatan bertarung dari 4 binatang ilahi telah mencapai ranah Kaisar Surga. Bahkan Kaisar Surga yang paling lemah jauh lebih kuat daripada yang agung. Bahkan jika kedua belah pihak bergandengan tangan, mereka tidak bisa menjadi lawan dari Kaisar Surga. Kaisar Tianhuo curiga. Ya, tapi kejadian ini telah membuat khawatir semua Kaisar Surga di luar Pulau Nihilisme. Kaisar Surga di sisi ini bermaksud untuk mendukung 2 prajurit surgawi untuk membunuh 4 binatang dewa. Wuxiang Dadi Dao. Prajurit surgawi. Luming beberapa orang, matanya menatap, menunjukkan warna keterkejutan. Sungguh tangan yang besar untuk mendukung 2 tentara surgawi. Jelas, para kaisar di luar pulau kekosongan sangat mementingkan inti pulau. Dikatakan bahwa Kaisar Surga meminjamnya dari beberapa orang kuat yang tiada taranya. Selain itu, Kaisar Surga yang kuat di sisi lain klan Dewa Jahat juga ingin mengeluarkan beberapa prajurit tempur dengan level yang sama untuk menghadapi beberapa dewa binatang buas. Wuxiang Dadi Dao. Kapan akan dimulai? Tanya Luming. Dalam setengah bulan paling banyak, yang kuat di surga dan yang kuat di klan Dewa Jahat sedang mendiskusikan rencana konkret untuk memulai. Wuxiang Dadi Dao. Luming merenung. Akhirnya, dia memutuskan untuk pergi. Tempat inti tidak boleh dilewatkan. Jika ada beberapa kaisar teratas yang mendesak tentara surga, mereka mungkin akan dapat membunuh 4 binatang dewa, dan kemudian mereka akan dapat memasuki inti. Sekarang, kekuatan bertarung Luming tidak lemah, dan kemampuannya untuk melindungi hidupnya lebih kuat. Apalagi dia memiliki tubuh Kaisar Surga, jadi dia mungkin tidak bisa memenuhi peluang. Luming, jika kamu ingin pergi, berhati-hatilah. Kaisar Wuxiang diperingatkan oleh beberapa orang.
Dengan kultivasi beberapa orang Kaisar Wuxiang, sudah pasti mustahil untuk pergi. Jika kamu pergi ke Kaisar tingkat yang lebih tinggi, kamu akan mati. Bab 2368. Selanjutnya, Luming beberapa orang mengakhiri pintu yang tertutup, memperhatikan dunia luar. 10 hari kemudian, berita keluar dari Yang Kuat di surga, dan mereka mengumpulkan semua kaisar tingkat tinggi untuk pergi ke inti. Bukannya Yang Kuat memiliki niat baik dan manfaat bersama, tetapi mereka membutuhkan kekuatan. Bahkan jika mereka telah membunuh 4 binatang suci, mereka harus menghadapi Yang Kuat dari klan Dewa Jahat. Mereka harus memperkuat kekuatan mereka. Jika tidak, mereka akan dihancurkan oleh keluarga Dewa Jahat setelah mereka menghancurkan 4 binatang suci. Luming mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Wuxiang dan pergi ke satu arah. Setelah menempuh jarak yang jauh, mereka sampai di depresi gunung. Di sini, secara relatif, lebih rahasia. Ketika Luming datang ke sini, dia menemukan banyak orang berkumpul di sini. Lebih dari 300. Luming terkejut. Ada lebih dari 300 makhluk hidup di surga berkumpul di sini, dan jumlahnya luar biasa. Kamu tahu, hampir semuanya adalah kaisar tingkat tinggi. Orang-orang ini, dari semua ras. Meski sebagian besar telah diubah menjadi bentuk manusia, Luming masih bisa merasakannya dengan nafasnya. Dia adalah Luming. Begitu Luming tiba, seseorang mengenali Luming dan tampak terkejut. Luming berani datang ke sini. Tahukah kamu, hampir semua orang yang bisa datang ke sini adalah kaisar tingkat tinggi. Apakah Luming memiliki kekuatan seorang kaisar tingkat tinggi? Mustahil. Sebagian besar orang menggelengkan kepala dan berpikir bahwa Luming hanya datang secara kebetulan. Namun, ada beberapa orang, matanya bermartabat. Karena Luming dengan mudah membunuh orang kuat dari Kaisar Bintang 4 di menara besar itu, telah menyebar bahwa beberapa orang telah mendengarnya. Luming tiba, berjalan ke satu sisi dan menunggu dengan tenang. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang. Secara bertahap jumlahnya melebihi 500. Tiba-tiba, mata Luming cerah. Dia melihat seorang tau kecil yang melihat pencuri di mana-mana. Siapa itu? Luming tersenyum di sudut mulutnya. Seperti yang diharapkan, barang dan datang ke Pulau Dewa Kosong. Di mana ada harta karun, pasti ada orang ini. Dan. Luming memanggil. Siapa ini? Dan terkejut dan melompat. Matanya menyapu sekitar. Ketika dia mencapai Luming, dia tersenyum dan terbang. Jadi kamu, kenapa kamu menerobos kekaisaran? Beraninya kamu datang ke sini? Dan tersenyum, sepasang mata pencuri mengarah ke Luming, dan kemudian menatap Luming, dan berkata dengan heran, kamu sangat kaya akan ki dan darah. Kamu telah mengembangkan fisik kuno, dan kekuatan fisikmu adalah luar biasa. Orang ini layak menjadi salah satu dari 10 monster perang teratas. Dia mendapat informasi yang baik dan dapat melihat beberapa rahasia Luming dalam sekejap. Kalian, kemajuannya luar biasa. Luming berkata sambil tersenyum, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Karena di matanya, prestasi dan tak terduga. Tak perlu dikatakan, orang ini takut telah mencapai alam Kaisar Agung untuk waktu yang lama, tetapi juga ke kondisi yang sangat dalam. Hahaha, kamu tidak perlu melihat siapa kursi ini. Dan menyeringai. Tentu saja, keduanya mengobrol dalam bentuk transmisi suara, untuk menghindari beberapa rahasia didengar oleh orang lain. Mereka mengobrol untuk waktu yang lama. Di belakang, semakin sedikit orang yang datang ke sini. 3 hari kemudian, lebih dari 600 orang berkumpul di sini, semuanya adalah orang-orang kuat di atas kaisar tingkat tinggi. Jika kamu membawa mereka keluar, mereka semua adalah master. Tuan-tuan. Pada saat ini, sekelompok orang keluar. Sekitar selusin orang, satu persatu, sesak napas, tak terduga. Mereka semua adalah sosok di puncak kaisar. Dan mengirim pesan ke Luming, dan Luming mengangguk diam-diam. Orang-orang ini mungkin adalah kelompok orang terkuat di surga. Seorang lelaki besar dengan tubuh besar dan janggut, seperti singa, melihat sekeliling dan berkata, perkenalkan dirimu, aku Hongxi. Setelah jeda, dia berkata, aku akan berbicara tentang apa yang akan kita lakukan. Ada tempat jauh di Pulau Dewa yang kosong, yang kemungkinan besar adalah kuil Tao asli yang ditinggalkan oleh pemilik pulau ini. Namun, ada 4 binatang suci yang menjaganya. Mereka memiliki darah dari 4 binatang dewa legendaris, dan kekuatan tempur mereka baru saja mencapai alam kaisar surga. Pertama-tama, tujuan kami adalah untuk memecahkan masalah 4 binatang mitos, 2 diantaranya menjaga di sekitar area inti, dan 2 diantaranya berpatroli dan berlayar keluar. Jadi, sebenarnya cukup untuk menyelesaikan 2 masalah. Bagi yang sudah berlayar, cukup mengirim orang untuk menarik mereka. Menarik orang. Wajah banyak orang tenggelam, dan mereka mengirim orang untuk menarik kedua hewan pengembara itu. Itu benar-benar berbahaya. Siapa yang ingin pergi? Melihat ide orang-orang, Hongxi berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kami telah mengirim orang untuk berangkat sebelumnya. Semuanya bagus dalam kecepatan dan kemampuan menyelamatkan nyawa. Mereka cukup untuk menarik binatang buas itu.
untuk jangka waktu tertentu, dan yang lainnya akan diserahkan ke klan Dewa Jahat. Kali ini, kita telah berdiskusi dengan klan Dewa Jahat. Satu sisi akan berurusan dengan 2 dari 4 binatang dewa. Sekarang yang berenang di luar telah diselesaikan. Selanjutnya, kita akan berurusan dengan 2 binatang suci yang menjaga area inti. Itu juga kita dan klan Dewa Jahat, satu sisi melawan yang lain, dan akhirnya memasuki inti tanah, masing-masing bergantung pada kemampuannya sendiri untuk memperebutkan harta karun itu. Hongxi banyak bicara, dan semua orang mengangguk dan mengerti. Sudah hampir waktunya, ayo pergi sekarang. Ketika singa selesai, dia terbang ke pulau kehampaan. Lebih dari 600 orang kuat, semuanya mengikuti. Mereka telah mengirim orang untuk menarik Dewa Binatang. Secara alami, mereka tahu rute yang aman. Karena itu, mereka sangat cepat dan terbang ke pulau dewa yang kosong. Mereka tidak perlu takut untuk bertemu binatang itu. Sehari kemudian, mereka telah tiba di tengah pulau. Di sini, mereka melambat, dan segera sampai di sebuah gunung dan melihat ke kejauhan. Di depan mereka, ada area berkabut, seolah diselimuti kabut. Dengan penglihatan mereka, mereka tidak bisa melihat menembus kabut. Hanya di selatan, ada gapura besar yang terbuka. Dari kejauhan, kamu bisa melihat tangga batu di belakang gapura. Ini intinya, tapi kabutnya dibentuk oleh susunan besar. Kamu tidak bisa masuk sama sekali. Jika kamu ingin masuk, kamu hanya bisa melewati lengkungan. Namun, selama kita muncul, kedua dewa itu juga akan muncul. Oleh karena itu, kita harus menyelesaikan kedua dewa itu terlebih dahulu. Hongxi menjelaskan. Orang-orang dari klan Dewa Jahat juga harus ada di sini. Sekarang aku akan menghubungi orang-orang dari klan Dewa Jahat, tunggu sebentar, dan bekerja sama untuk menyelesaikan satu binatang dewa. Seorang lelaki tua dengan rambut putih membuka mulutnya, lalu melintas dan pergi. Setelah beberapa saat, lelaki tua berambut putih itu kembali. Klan Dewa Jahat telah tiba. 10 menit kemudian, ayo bertarung bersama. Pria tua berambut putih itu berkata. Kerumunan mengangguk dan menunggu dengan sabar. Dalam sekejap, 10 menit berlalu. Pergi. Jalan Singahong. Kerumunan mengumpulkan napas mereka dan terbang ke inti. Di arah lain, mereka melihat sejumlah besar Dewa Jahat, juga terbang menuju kabut. Bab 2369. Banyak orang merasa sedikit tertekan. Mereka menemukan bahwa ada 800 atau 900 Dewa Jahat, ratusan lebih banyak dari mereka. Yang kuat dari kedua belah pihak, dengan cepat mendekati inti. Ledakan, ledakan, ledakan. Luming dan mereka akan mendekati intinya. Di dalam kabut, terdengar suara gemuruh yang kuat, dan tanah terus berguncang. Kemudian, seorang raksasa muncul. Ini adalah kura-kura besar. Kura-kura ini lebih besar dari gunung. Ia memiliki cangkang yang berat di punggungnya. Ia memiliki kepala naga dan ekor ular. Ini sangat mirip dengan Xuanwu, salah satu dari 4 hewan suci yang legendaris. Mengaum. Xuanwu meraung dan meraung. Bumi berguncang. Batuan yang tak terhitung jumlahnya menggeliat dan berubah menjadi pedang batu dan menebasnya. Pengorbanan ke surga. Dengan lambaian tangannya, pedang emas ungu melayang keluar dari mulut singa merah, mengirimkan nafas dan wibawa yang luar biasa. 5 atau 6 kaisar besar dari tingkat tertinggi bergandengan tangan untuk menyuntikkan kekuatan jalan dan dunia ke dalam pedang ungu dan emas. Pedang perang emas ungu membuat suara pedang mengaum, yang menjadi lebih besar dan menakuti langit. Inilah jalan surga. Meskipun tidak mungkin untuk memberikan kekuatan penuh pada kekuatan Tian Daobing, itu benar-benar menakutkan. Kong. Pedang ungu dan emas bergetar, dan kekuatan surgawi yang samar menyebar. Pada saat yang sama, pedang ungu Qi meledak, memotong pedang batu yang diserang oleh Xuanwu satu persatu. Selain itu, ada juga beberapa kaisar top yang mengorbankan sepotong prajurit surgawi lainnya. Kali ini, total 2 tentara surgawi dipinjam. Bagian kedua dari Tian Daobing adalah manik bundar, gelap seperti tinta, tetapi kekuatannya juga sangat mengerikan. Ada 7 atau 8 kaisar teratas yang mengendalikan senjata surgawi ini. Manik hitam menjadi besar dan tak tertandingi dan menuju penindasan Xuanwu. Lebih dari selusin kaisar teratas mengendalikan 2 tentara surgawi untuk menyerang Xuanwu. Xuanwu meraung dan menghembuskan nafas yang luar biasa. Bumi terus berguncang dan bebatuan serta tanah yang tak berujung membentuk berbagai serangan, menyerang 2 prajurit surgawi, dan perang sengit pecah antara kedua belah pihak. Mengaum. Pada saat yang sama, dari arah lain, terdengar suara nyanyian naga, dan seekor naga hijau besar muncul. Tubuhnya berkelok-kelok dan momentumnya seperti orang gila. Itu membunuh dewa-dewa jahat. Di sisi lain dari klan Dewa Jahat, ada juga 2 prajurit tempur dengan kekuatan tak terbatas. Mereka bertarung dengan Qinglong. Ledakan, ledakan. Di sisi surga, 2 prajurit surgawi mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan ini sepenuhnya melampaui tingkat Kaisar Agung dan masuk ke tingkat Kaisar Surga. Pada saat yang sama, kedua prajurit surgawi itu segera mengalahkan beberapa serangan Xuanwu dan pergi menuju Xuanwu. Kong.
Cahaya pedang emas ungu, memotong ke Xuan Wu, tetapi gerakan tubuh Xuan Wu, cahaya pedang hanya memotong cangkang kura-kura, di cangkang kura-kura, hanya meninggalkan jejak yang dangkal. Pertahanannya sangat kuat. Orang-orang di sisi langit ini terlihat jelek. Ledakan. Pada saat ini, bola hitam juga ditekan, tetapi Xuan Wu tetap menghindari titik krusial. Ketika manik itu mengenai cangkang kura-kura, Xuan Wu hanya memgoyangkannya dan mundur beberapa langkah, yang tidak menyebabkan kerusakan serius. Pada saat ini, teriakan datang dari kejauhan. Naga hijau itu dipukul oleh tentara dari klan Dewa Jahat, dan luka yang dalam muncul di tubuhnya. Naga hijau terluka, dan klan Dewa Jahat memiliki keuntungan. Sialan, keberuntungan kita sangat buruk sehingga kita bertemu Xuan Wu. Hongxi meraung, beberapa tidak mau. Bukan karena kekuatan Xuan Wu lebih kuat daripada naga hijau. Tidak ada perbedaan besar di antara mereka. Mereka harus bisa menekan bahkan membunuh satu sama lain dengan dua bidak tentara langit. Namun, pertahanan Xuan Wu terlalu kuat. Xuan Wu dikenal karena pertahanannya. Pertahanan Xuan Wu, jauh di atas naga hijau, ulet dan lebih sulit untuk dihadapi. Sebelum mereka mulai, mereka takut bertemu Xuan Wu. Tanpa diduga, mereka melakukannya. Semuanya, mari kita lakukan bersama. Hongxi meraung dan memanggil semua orang. Bunuh-bunuh. Semua orang mulai, lebih dari 600 orang, semuanya adalah kaisar tingkat tinggi. Bersama-sama, kekuatannya luar biasa. Cahaya yang indah, menuju pemboman basaltik dan pergi. Namun, kepala dan anggota badan Xuan Wu langsung ditarik ke dalam cangkang kura-kura, dan semua serangan jatuh ke cangkangnya. Hanya raungan keras dan keras yang terdengar. Xuan Wu tidak ada hubungannya dengan itu dan tidak bisa mematahkan pertahanan pihak lain. Lebih dari selusin kaisar teratas mengendalikan tentara surgawi untuk melancarkan serangan, tetapi mereka juga diblokir oleh pihak lain. Namun, begitu orang-orang di sisi bola langit ini tidak menyerang atau serangannya melemah, Xuan Wu akan segera melawan. Dengan kekuatan Xuan Wu, itu merupakan ancaman besar bagi mereka. Tidak jauh dari sana, King Long mengeluarkan ratapan, dan ada luka di tubuhnya. Pertahanan King Long jauh lebih rendah dari Xuan Wu. Pada saat ini, cepat atau lambat akan dikalahkan. Hahaha, tanah harta karun ini akan menjadi milik kita. Orang-orang dari klan Dewa Jahat tertawa dan sangat bahagia. Selama mereka membunuh naga hijau dan memasuki tanah inti terlebih dahulu, harta karun tanah inti akan menjadi milik mereka. Mari lakukan bersama. Di sisi klan Dewa Jahat, kami juga memanggil semua orang untuk bergandengan tangan, dan 8.900 kaisar tingkat tinggi bertarung bersama. Itu hanya menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Tiba-tiba, naga hijau itu semakin terluka, dan tubuhnya terus menunjukkan luka. Nafasnya menjadi semakin lemah, dan dia bukan lawannya lagi. Brengsek. Di sisi surga ini, banyak orang mengaum. Jika mereka terus seperti ini, mereka tidak bisa mendapatkan apa-apa. Bukankah itu keluarga Dewa Jahat yang murah? Bahkan jika kamu pelit, kamu tidak dapat menyingkirkan Dewa Jahat. Sepertinya aku akan melakukannya sendiri. Di pinggir, Dandan membuka mulutnya. Begitu mata Luming cerah, Dandan adalah kura-kura dunia dari 10 binatang perang teratas, dan juga kura-kura, dan merupakan puncak kura-kura. Bahkan jika Xuan Wu asli, itu hanya setara dengan Dandan, apalagi hanya memiliki darah Xuan Wu asli. Dandan naik dari langit. Tubuhnya berubah drastis dan menjadi kura-kura raksasa. Kemudian dia tumbuh semakin besar, hampir memenuhi seluruh langit. Cangkang penyu, penuh dengan garis-garis misterius, seperti dunia pada umumnya. Kamu tidak berlutut saat melihatku. Dandan melihat Xuan Wu, tekanan besar, menuju tekanan Xuan Wu di masa lalu. Di mata Xuan Wu, ada keterkejutan dan ketakutan. Ini adalah ketakutan terhadap yang lebih rendah di hadapan yang lebih tinggi. Meskipun prestasi Dandan tidak sebagus satu sama lain, kura-kura dunia jelas merupakan yang teratas di antara kura-kura. Ayo pergi. Saat ini, Hongxi dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk mengendalikan tentara surga dan membunuh Xuan Wu. Xuan Wu terpesona oleh napas Dandan, dan pikirannya terguncang. Gerakannya melambat banyak, dan kepalanya langsung dipukul. Puff! Senjata surgawi emas ungu itu sangat besar. Seluruh tubuh pedang dimasukkan ke dalam kepala Xuan Wu. Cangkang kura-kura Xuan Wu memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Namun, kepala dan anggota tubuhnya sangat lemah. Mereka lebih lemah dari hewan lain. Mereka adalah kuncinya. Kepala Xuan Wu ditusuk, dan dia tiba-tiba dipukul dengan keras. Bab 2370. Yang lain segera memanfaatkan kesempatan itu dan menyerbu. Ledakan. Bola hitam besar, ditekan dan dibombardir di kepala Xuan Wu, membuat Xuan Wu terluka lebih parah. Kemudian, serangan kekuatan surga juga menyerang luka di kepala Xuan Wu, membuat Xuan Wu terluka lebih parah. Mengaum. Xuan Wu melolong, dan akhirnya tubuh besar itu langsung menuju kerumunan. Wajah semua orang berubah. Xuan Wu melawan dengan sekuat tenaga. Jika dia memukulnya, dia pasti akan menghancurkan tulangnya. Kerumunan memberi jalan.
Xuan Wu mengambil kesempatan untuk menarik kembali keempat kepala ke dalam cangkang kura-kura, dan kemudian, seperti bola, berguling ke kejauhan dan melarikan diri. Semua orang saling memandang, tetapi mereka tidak berharap Xuan Wu langsung melarikan diri. Mereka mengira Xuan Wu akan bertahan di sini sampai mati. Mungkin itu adalah peran kura-kura dunia. Mata orang-orang menatap Dandan dalam hati menebak. Xuan Wu mungkin ditakuti oleh kura-kura dunia, ditambah dengan kerusakan beratnya sendiri, sehingga ia lolos. Dandan telah mengembara di surga selama bertahun-tahun, dan banyak orang telah mengetahui namanya. Haha, Xuan Wu kabur. Ayo masuk. Seseorang tertawa dan bergegas ke lengkungan. Brengsek. Orang-orang dari klan Dewa Jahat meraung. Mereka mengira akan mengambil kesempatan pertama, tetapi mereka ditempati oleh surga. Bunuh, bunuh, bunuh. Orang-orang dari klan Dewa Jahat sedang terburu-buru dan mencoba menyerang. Tiba-tiba, naga hijau itu terluka lebih parah dan cakarnya terpotong. Dan Luming dan mereka telah sampai di gerbang. Lengkungannya sangat besar, dengan ketinggian 10.000 meter. Ratusan dari mereka mudah dilewati. Mata mereka panas dan mereka berlari ke lengkungan. Pada saat ini, Dandan telah diubah menjadi bentuk manusia dan dilarikan ke lengkungan bersama Luming. Ada sebuah lengkungan di puncak gunung. Ada sebuah lengkungan di depan mereka. Begitu mereka memasuki lengkungan, mereka merasakan tekanan yang mengerikan. Tekanan semacam itu sama dengan yang ada di bagian lain dari Pulau Dewa yang hampa, yang dapat menekan jalan surga, tetapi di sini, tekanan semacam ini lebih kuat dan lebih menakjubkan. Di tempat lain, mereka bisa terbang, tapi di sini, mereka sulit terbang bahkan berjalan. Menyentuh, menyentuh. Seseorang melangkah maju dan menaiki tangga batu. Kita tidak bisa terbang, kita harus berjalan. Luming dan Dandan sedang mendaki menuju tangga batu. Tekanan itu terlalu kuat, mereka berjalan sangat lambat. Hanya Kaisar Puncak itu, lebih baik, kecepatan tercepat, langkah demi langkah, tangga batu, naik. Beberapa Kaisar Bintang 4, kecepatannya selambat siput, kecepatan Luming, pada orang-orang ini, dianggap di atas tingkat menengah. Luming, kecepatanmu tidak bagus. Dandan melangkah beberapa langkah berturut-turut, tetapi kecepatannya tidak lebih lambat dari para Kaisar teratas. Kamu sudah mencapai puncaknya, Dan? Tanya Luming. Tidak, Kaisar Bintang 6, tapi kekuatanku pasti tidak kalah dengan mereka. Dan terlihat percaya diri. Orang-orang mencoba yang terbaik untuk mendaki, tetapi segera setelah itu, orang-orang Dewa Jahat masih masuk. Jelas, naga hijau diselesaikan oleh mereka. 8 atau 900 Dewa Jahat juga mulai mendaki, tetapi mereka juga berada di bawah tekanan besar. Namun, beberapa Kaisar Top masih sangat cepat, bergerak maju, dan segera melampaui Kaisar Bintang 4 di sisi surga. Apa itu? Sebuah patung. Setelah berjalan beberapa saat, mereka melihat sesosok tubuh di ujung tangga batu. Itu jelas sebuah patung. Patung itu diukir oleh seorang pria parubaya, meski hanya sebuah patung, namun tetap memiliki semacam semangat menelan 8 gurun dan eksklusif. Sepertinya tekanan semacam itu berasal dari patung itu. Luming tergerak. Dia benar-benar memiliki perasaan ini, seolah-olah tekanan semacam itu berasal dari patung itu, dan bahkan memenuhi seluruh pulau kehampaan. Setelah beberapa saat, Kaisar Agung, yang berada di puncak surga, telah berjalan di tangga batu dan mencapai puncaknya. Tubuhnya menghilang. Orang-orang sangat ingin mendaki. Setelah beberapa saat, Luming sampai di puncak tangga. Mirip dengan dia, ada beberapa orang kuat di puncak klan Dewa Jahat. Di ujung tangga batu terdapat puncak gunung, tetapi tidak ada apa-apa di sini, hanya sebuah patung. Di patung itu, ada tekanan yang mengerikan. Selusin Kaisar tertinggi di surga, yang pertama menginjak tangga batu, berdiri di bawah patung dengan wajah muram. Ledakan, ledakan. Kemarilah, tekanannya lebih kuat, setiap langkah, tanah akan mengaum. Ada apa? Apa yang kamu punya di sini? Orang kuat dari keluarga Dewa Jahat, dia menekan yang kuat dari surga. Tidak ada apa-apa selain patung di puncak gunung. Jalan Kaisar Agung, puncak surga. Tidak ada apa-apa. Orang kuat dari klan Dewa Jahat memiliki wajah muram. Mereka meminjam tentara dari surga dan mencoba yang terbaik untuk datang ke sini. Akibatnya, tidak ada apa-apa. Aneh kalau wajah mereka bagus. Ras apa patung ini? Luming melihat patung itu dengan rasa ingin tahu. Sekarang sangat pasti bahwa tekanan mengerikan dari seluruh pulau kekosongan dapat menekan tekanan jalan surgawi yang berasal dari patung ini. Mengerikan bahwa sebuah patung dapat mengeluarkan tekanan yang begitu mengerikan. Tak perlu dikatakan, sebagian besar patung adalah penguasa Pulau Dewa Kehampaan, yang merupakan keberadaan tertinggi. Bahkan, itu yang diukir oleh makhluk tertinggi. Selain itu, patung ini terlihat sangat aneh. Patung ini, tipe dewasa, adalah pria parubaya, sangat tampan. Namun, di belakangnya, ada sepasang sayap seputih salju, sayapnya ditutupi bulu seputih salju, terentang, penuh tekanan. Dia meletakkan tangannya di gagang pedang perang besar, yang ditusukkan ke tanah.
Apakah pemilik patung ini seekor burung seperti binatang buas? Lu Ming menebak. Tidak, dewa biasa, jika kamu meninggalkan patung, mereka akan meninggalkan patung dewa dan binatang mereka sendiri, tetapi jenis burung dengan sayap dan bentuk manusia ini umumnya tidak tetap seperti ini. Aku berspekulasi bahwa ontologi keberadaan ini adalah seperti ini. Jalan dandan. Seperti itukah Noumenon itu? Tampaknya tidak ada ras seperti itu di surga dan kerajaan Yuan. Seharusnya tidak ada ras seperti itu di antara dewa-dewa jahat. Lu Ming penuh dengan keraguan. Mungkin itu adalah masa lalu dari tahun-tahun tanpa akhir, munculnya ras, atau dunia lain. Tidak ada yang tahu apakah ada dunia lain antara langit dan bumi, kecuali surga, Yuan, dan dewa jahat. Dan membuka mulutnya. Dunia lain. Hati Lu Ming terkejut, dan pikirannya tiba-tiba muncul di benaknya. Ketika mereka mengobrol dan mengamati, lebih banyak orang menaiki tangga batu dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Sayangnya, tidak ada. Tidak ada apa-apa di puncak gunung kecuali patung ini. Dalam setengah jam terakhir, semua penghuni surga dan keluarga dewa jahat naik ke puncak gunung dan berdiri di kedua sisi untuk saling menjaga. Terima kasih sudah subscribe Penatua.